Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 611. Semua orang tercengang saat melihat Yi Wubai memakan buah beri api dalam 2 suap seperti apel. Ketika Yi Wubai mengatakan sebelumnya bahwa dia memakannya sebagai camilan, ketiga prajurit penjaga dan 7 penonton semuanya mengira Yi Wubai sedang pamer. Namun, ketika Yi Wubai benar-benar menggigit buah api tersebut, mereka benar-benar mengerti bahwa apa yang dikatakan Yi Wubai mungkin benar. Bahan obat ini mungkin benar-benar makanan ringan Yi Wubai. Meski orang-orang ini tidak mengerti kenapa Yi Wubai memakannya secara langsung. Namun, mereka tahu bahwa penjaga berbaju hitam melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan bahan obat. Bagaimanapun, bahan obat yang berharga ini memiliki status yang sama dengan makanan ringan di sini, di Yi Zhantian. Dengan kata lain, perilaku Yi Wubai dalam memberikan bahan obat kepada penjaga hitam tadi pada dasarnya setara dengan mengunjungi rumah orang lain dan dibawakan biji melon, buah-buahan, dan permen. Jika penjaga berbaju hitam benar-benar mengambilnya, mungkin dia benar-benar mendapatkannya. Sial. Aku benar-benar memakannya. Itu ramuan obat. Aku langsung meminumnya. Siapa bilang tidak begitu? Katanya dia memakannya sebagai camilan, tapi kupikir dia hanya pamer. Ternyata dia hebat banget. Aku tidak berpura-pura menjadi hebat, aku benar-benar hebat. Pria berbaju hitam itu benar-benar bodoh. Haha. Dia tidak menginginkan apa yang diberikan padanya, dan dia mungkin mulai menyesalinya sekarang. Iya. Saat kamu menjadi tamu di rumah seseorang, mereka membawakanmu sepotong buah untuk dimakan, tapi kamu bilang kamu tidak mau memakannya. Lalu saat tuan rumah memakannya sendiri, kamu masih ragu sekali. Haha. 7 prajurit yang masuk mulai berbicara, membuat para penjaga berbaju hitam terlihat agak gelap. Dia juga ingin memahami kebenaran ini, tetapi dia sudah menolak, dan dia tidak bisa tidak meminta obat saat ini. Berbaju hitam memiliki ekspresi sedikit enggan di wajahnya, sementara 7 prajurit lainnya memandang Yi Wubai dengan berbagai ekspresi. Yi Wubai secara alami tahu apa maksud ke-7 prajurit itu, dan masing-masing dari mereka menunggunya memberi jalan kepada mereka. Tapi Yi Wubai tersenyum tipis, melemparkan inti buah beri api ke tempat sampah, lalu berkata, "Oke. Jika kamu tidak menginginkannya, segera periksa." Mendengarkan perkataan Yi Wubai dan melihat tindakan Yi Wubai yang melempar inti buah dengan santai, penjaga berbaju hitam merasa sangat tidak nyaman sehingga dia hanya bisa mencari dengan kesedihan dan kemarahan. Adapun 7 prajurit lainnya, setelah menunggu lama, mereka melihat bahwa Yi Wubai tidak berniat melepaskan mereka sama sekali, jadi mereka melihat ke samping karena bosan. Wu Xiaoying melihat adegan ini, mencondongkan tubuh ke arah Yi Wubai dan berbisik, "Hei, orang cabul, bukankah ini bahan obat untukmu? Kapan itu menjadi camilanmu? Mengapa kamu masih memakannya mentah? Apakah enak? Ini dia, biarkan aku memakannya." Wu Xiaoying datang, ada banyak pertanyaan. Yi Wubai tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, bahan obat ini adalah sisa dari pemurnian obat saya. Saya hanya ingin menggoda pria berbaju hitam untuk bersenang-senang." Sial. Wu Xiaoying berseru, "Apakah kamu menggoda orang lain dengan bahan obat bernilai jutaan?" "Tidak, aku juga ingin bermain. Beri aku sesuatu untuk dimakan." Melihat Wu Xiaoying bertingkah seperti seorang pecinta kuliner, Yi Wubai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di antara bahan obat yang tersisa, satu-satunya yang bisa dimakan langsung dan rasanya enak adalah buah beri api. Untuk bahan obat lainnya, makanlah rasanya tidak enak." Wu Xiaoying memandang Yi Wubai dengan curiga, dan Yi Wubai memandangnya dengan tulus. Segera setelah itu, Wu Xiaoying mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke buah beri api lain di atas meja. "Apakah tidak ada buah beri api lagi? Bisakah Anda memberi saya yang ini untuk dimakan?" Yi Wubai tersenyum pahit dan berkata, "Apakah menurutmu ada orang yang bisa memakan buah beri api ini? Apakah kamu tidak memakannya? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bisa makan ini." Wu Xiaoying memandang Yi Wubai dengan jijik. Yi Wubai tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar bisa makan ini, tapi kamu tidak bisa." "Kenapa?" Wu Xiaoying tampak tidak yakin. Yi Wubai berkata, "Fireberry adalah buah yang tumbuh di kawah gunung berapi. Buah ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Saya dapat menjinakkan kekuatan spiritual ini dengan memakannya dan bahkan menggunakannya untuk latihan. Jika Anda memakannya, Anda akan melakukannya mungkin bisa mengikutinya. Ini seperti seteguk besar air panas,
membakar saya sampai mati. Ini murni penderitaan. Wu Xiaoying tampak seperti, saya tidak belajar dengan baik, jangan berbohong kepada saya. Yi Wubai mengambil buah beri api di atas meja, menyerahkannya kepada Wu Xiaoying dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak percaya, ambil saja dan gigit sendiri, tapi jangan mencariku saat kamu memegangnya. Perutku dan berguling kesakitan. Setelah mendengarkan kata-kata Yi Wubai, Wu Xiaoying tidak berani mencobanya lagi dan hanya bisa menoleh ke samping dengan marah. Karena Wu Xiaoying juga tahu bahwa meskipun Yi Wubai menjadi semakin penuh kebencian, dia bukanlah tipe orang egois yang tidak membagikan hal-hal baik ketika dia memilikinya. Yi Wubai tersenyum dan meletakkan kembali buah beri api di atas meja. Dia tidak berbohong sekarang. Buah jenis ini hanya bisa dimakan sebagai buah sendiri. Jika itu adalah ahli seni bela diri lainnya, mungkin rasanya sama dengan Cibang Tie. Kekuatan obat dari buah beri api ini terlalu keras. Jika tidak, Yi Wubai tidak akan menemukan seseorang untuk menyiapkan obat bersamanya. Yi Wubai dan Wu Xiaoying sedang berbicara dengan suara pelan. Prajurit penjaga dan 7 orang yang datang untuk melihat kesenangan telah melihat ke dalam kamar Yi Wubai. Hasilnya jelas, masih belum ada penemuan. Berbaju hitam agak jelek, sementara 7 orang yang menonton kesenangan itu menatap penjaga berbaju hitam dengan raut wajah mereka. Kita masih harus melihat ke ruangan lain, kata penjaga berpakaian hitam itu. Yi Wubai tidak berbicara, tapi melihat ke arah Bao Wenting dan Liu Rui yang berdiri di samping. Bagaimanapun, kamar mereka adalah milik mereka. Meski merupakan bangunan komersial yang disewa oleh Yi Wubai, yang kamarnya milik siapapun, Yi Wubai tidak akan melampaui kewenangannya. Jika keduanya benar-benar tidak setuju, Yi Wubai juga akan maju untuk menghentikan ketiga prajurit penjaga tersebut. Namun, Bao Wenqing dan Liu Rui tidak tahu sama sekali, dan berkata langsung, Saudara Yi, biarkan mereka mencarinya. Setelah pencarian selesai, mereka akan menyerah. Segera setelah itu, beberapa orang melompat ke 2 ruangan lainnya. Hasilnya jelas, tetap tidak ada apa-apa. Ketiga prajurit penjaga keluar dari kamar Wu Xiaoying dengan ekspresi tak berdaya. Wu Xiaoying berdiri tepat di depan dan bertanya dengan keras, bagaimana? Apakah Anda menemukan bukti? Ketiga prajurit penjaga itu saling memandang, wajah mereka sedikit jelek, dan akhirnya penjaga berbaju hitam berkata, baiklah. Saya tidak menemukan apapun. Haha. Wu Xiaoying tertawa berlebihan dan berkata, ayo. Saat kita sepakat di bawah, tunduk pada kami dan minta maaf. Berpakaian hitam itu menjadi semakin jelek. Dia menatap Yi Wubai dan yang lainnya, hanya untuk menemukan bahwa Yi Wubai sedang menatapnya sambil tersenyum, seolah dia sedang menunggunya untuk meminta maaf. Melihat ke-7 orang yang datang untuk menonton kesenangan itu, saya menemukan bahwa mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Tidak, apa masalahnya? Kita harus sujud dan meminta maaf di depan semua orang di bawah, bukan di sini. Ya, ya. Kita turun. Ada banyak penonton yang menunggu kita, kata Wu Sakura bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaoying, penjaga berpakaian hitam menjadi pucat. Apakah menurut Anda pemeriksaan kita sudah selesai di sini? Semua orang tercengang, tidak tahu apa maksudnya. Apa maksud orang ini? Apakah dia ingin menyesalinya? Semua ruangan, koridor, dan ruang tamu di pusat medis Wan Huang telah digeledah. Jika ini bukan akhir, akan sedikit merugi, bukan? Benar. Apa yang kamu katakan di bawah, apakah kamu baru saja kentut? Atau kamu ingin pamer di depan umum? Ini agak menjijikan. Jika orang ini curang, aku akan mempublikasikannya kemana-mana. Biarkan dia menjadi terkenal di konferensi kenaikan abadi ini. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, penjaga berbaju hitam juga tidak terlihat bagus. Kamu salah. Aku tidak mau menarik kembali kata-kataku. Melihat sekeliling, penjaga berbaju hitam berkata dengan dingin. Lalu apa maksudmu? Wu Xiaoying bertanya dengan nada meremehkan, setiap tempat telah diperiksa, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kami akan mulai memeriksa orang sekarang? Dan kemudian membawa kami pergi satu persatu untuk diinterogasi? Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa prajurit penjaga ini akan mengikuti trik ini. Tapi apa bedanya ini dengan penyesalan yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, semua orang memandang ketiga orang itu dengan jijik. Berpakaian hitam menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, saya tidak akan menyelidiki kalian. Saya masih berbicara tentang menyelidiki ruangan itu. Seorang prajurit yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu menyela dan berkata, bukankah kita sudah menyelidiki ruangan itu? Kami tidak menemukan apapun.
Barang-barang di ruangan itu juga normal. Kami memang sudah memeriksanya. Penjaga berbaju hitam terkekeh, "Hei, tapi bayiku belum diperiksa." "Sayang." Semua orang terkejut. Kemudian, penjaga berbaju hitam mengeluarkan sesuatu dari pelukannya. Kicauan. Kicauan yang tajam terdengar. Bab 612. Berbaju hitam mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Kicauan. Suara renyah mulai berdering. Semua orang memandang penjaga berbaju hitam dengan rasa ingin tahu, dan melihat bola rambut merah muncul di tangannya, dan suara kicau itu berasal dari bola rambut merah. Melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, jejak kebanggaan melintas di wajah penjaga berbaju hitam, dan dia tersenyum dan berkata, "Biarkan kamu melihat bayiku." Saat dia berbicara, penjaga berbaju hitam memanggil bola bulu merah, "Sayang, bangun." Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat bola rambut merah itu perlahan terbuka. Kemudian, kepala burung merah muncul di hadapan semua orang, dan semua orang menyadari bahwa itu sama sekali bukan bola rambut. Tapi itu adalah burung yang selalu berwarna merah darah. Saya melihat burung ini, semuanya merah, seolah-olah terkena pewarna merah, dan bahkan matanya merah darah. Ini berwarna hitam pekat, bukan hitam biasa, melainkan sejenis hitam dengan cahaya redup. Kecuali paruhnya yang berwarna hitam, ada tempat lain pada burung yang tidak berwarna merah, yaitu cakarnya yang berwarna putih, seperti pewarna salju. Ketika burung berwarna merah darah dengan paruh hitam dan kaki putih ini muncul di depan semua orang tercengang. Wu Xiaoying tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia melihat penjaga berpakaian hitam itu mengeluarkan seekor burung kecil yang lucu dari pelukannya. Wow! Burung kecil yang lucu. Saat dia berbicara, Wu Xiaoying melangkah maju untuk menggosok burung hitam ini. Melihat tindakan Wu Xiaoying, ekspresi penjaga berpakaian hitam itu berubah dan dia berkata dengan cemas, "Jangan menyentuhnya." Wu Xiaoying tercengang, tidak tahu apa maksud penjaga berpakaian hitam itu. Tapi saat berikutnya, burung merah itu seperti anak panah yang terus meninggalkan talinya, meninggalkan kendali penjaga berpakaian hitam dan bergegas menuju Wu Xiaoying. Darah itu dipenuhi cahaya acuh tak acuh. Yang gelap juga bersinar dengan cahaya dingin. Seperti pedang tajam yang membunuh orang. Burung merah itu sangat cepat. Sebelum Wu Xiaoying sempat bereaksi, ia sudah terbang di depan Wu Xiaoying. Paruh hitam itu menusuk langsung ke mata Wu Xiaoying. "Ah!" Wu Xiaoying berteriak, sangat ketakutan hingga matanya terpejam. Bang! Suara lirih, disusul dengan seruan sedih, kicauan. Semua orang melihat lagi dan melihat Yi Wubai berdiri di samping Wu Xiaoying, dengan lembut melambaikan tangannya ke atas. Adapun burung merah, telah ditampar ke tanah oleh Yi Wubai. Tubuhnya bergerak-gerak, dan tidak jelas apakah ia hidup atau mati. Wu Xiaoying membuka matanya dan melihat Yi Wubai berdiri di depannya. Dia segera meraih lengan Yi Wubai dengan penuh semangat, dan sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. "Ah! Cabul, kamu menyelamatkanku lagi. Aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku." Wu Xiaoying berkata dengan penuh semangat. "Lalu kenapa kamu masih menggonggong?" Kata-kata Yi Wubai membuat Wu Xiaoying kehilangan minat untuk terus mengobrol dengannya. Yi Wubai menarik Wu Xiaoying ke belakangnya. "Oke. Berhenti menjadi penonton, mundur dulu." Wu Xiaoying, yang baru saja diselamatkan oleh Yi Wubai, kali ini tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Yi Wubai, tetapi berdiri dengan patuh di belakang Yi Wubai. Menempatkan Wu Xiaoying, Yi Wubai memandangi penjaga berpakaian hitam yang berjongkok di tanah menyaksikan burung merah itu bergerak-gerak. Kamu benar-benar membunuh bayiku?" Berbalik, penjaga berbaju hitam berkata dengan tidak percaya. Yi Wubai mencibir dan berkata, "Apakah saya masih ingin melihat apakah itu menyakiti orang? HMPH. Bisakah kamu menyalahkannya? Aku sudah bilang pada orang-orangmu untuk tidak menyentuhnya, tapi orang-orangmu tetap mengambil tindakan. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini?" Penjaga berbaju hitam berkata dengan tatapan lurus. Yi Wubai melirik penjaga berpakaian hitam dengan jijik dan mencibir. "Haha. Apakah hanya karena orang-orang kita menyentuhnya? Jangan bilang kalau kamu tidak melepaskannya, burungmu bisa terbang." Setelah mendengar kata-kata Yi Wubai, penjaga berbaju hitam itu terlihat sangat jelek. Dia melihat Wu Xiaoying mengulurkan tangan, dia sengaja melepaskannya. Dia tahu kebiasaan burung ini lebih baik daripada orang lain. Dia tahu bahwa jika dia melepaskannya, burung itu pasti akan menyerang Wu Xiaoying.
Jadi dia diam-diam melepaskannya. Dia awalnya mengira tidak ada yang melihatnya, tapi tanpa diduga, Yi Wubai melihatnya dengan jelas. Lebih penting adalah serangan balik Yi Wubai bahkan lebih kuat, dan dia langsung memukul balik burung itu, dan sekarang burung itu setengah mati. Meski ia memelihara burung ini, namun pemilik burung ini bukanlah dia. Dia hanya membantu orang beternak burung. Jika burung itu benar-benar mati di tangannya sendiri, akhir hidupnya mungkin tidak akan lebih baik daripada burung itu. Memikirkan hal ini, penjaga berbaju hitam merasa sedikit dingin di hatinya. Kamu, berhentilah membuat alasan. Kamulah yang sengaja membunuh burung ini, kata penjaga berbaju hitam dengan marah, dan rekan-rekannya pun membuang kesalahannya. Haha, apapun yang kamu katakan. Yi Wubai tersenyum, lalu memandang burung itu dan berkata, namun, ada satu hal yang tidak kamu katakan dengan benar. Berbaju hitam berkata dengan dingin, apa? Aku tidak membunuh burung bodoh ini, dan dia juga tidak mati. Kata Yi Wubai ringan. Setelah mendengar kata-kata Yi Wubai, penjaga berbaju hitam itu melebarkan matanya. Apa katamu? Itu belum mati? Para prajurit di sekitarnya juga melihat ke arah burung merah yang terus bergerak-gerak di tanah, dan kemudian melihat ke arah Yi Wubai. Yi Wubai tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan dingin, bawa ke sini. Berbaju hitam tidak berani berbicara omong kosong lagi. Saat ini, ayo selamatkan burung kecil itu dulu. Dia dengan hati-hati memegang burung merah kecil yang masih bergerak-gerak di tangannya dan menyerahkannya kepada Yi Wubai dengan hormat. Meskipun dia tidak ingin memperlakukan Yi Wubai dengan sikap ini, kehidupan burung kecil itu lebih penting sekarang. Dan, Yi Zhantian, di depannya awalnya adalah seorang dokter, jadi dia relatif dapat diandalkan. Berbaju hitam hanya bisa memperlakukan burung mati sebagai dokter burung hidup. Tidak ada jalan lain, jadi penjaga berbaju hitam menyerahkan burung merah kecil itu ke tangan Yi Wubai. Yi Wubai mengambil burung merah kecil itu dengan santai, dan merasakan rasa mual di hatinya. Mengamati burung merah kecil itu dalam-dalam, lalu melihat ke penjaga berpakaian hitam. Berbaju hitam sepertinya memperhatikan tatapan Yi Wubai. Dia terus menatap tatapan Yi Wubai dan berbalik ke tempat lain. Yi Wubai tersenyum dan bahkan menjabat burung merah kecil di tangannya. Penjaga berbaju hitam dengan cepat menatap Yi Wubai dengan ketakutan. Wu Yingjun, ambilkan aku air. Yi Wubai berkata pada Wu Xiaoying. Ketika Wu Xiaoying mendengar Yi Wubai menyebut dirinya Wu Yingjun, dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia ingat bahwa identitasnya saat ini sebagai seorang pria adalah Wu Yingjun. Oh. Wu Xiaoying setuju dan dengan cepat berbalik untuk mencari. Setelah beberapa saat, Wu Xiaoying menyerahkan segelas air kepada Yi Wubai. Semua orang memandang Yi Wubai, bertanya-tanya bagaimana dia akan menyelamatkan burung merah kecil yang setengah mati itu. Yi Wubai tersenyum, dan di bawah tatapan kaget semua orang, dia meraih burung merah kecil itu dan memasukkannya langsung ke dalam cangkir berisi air. Apalagi masih terbalik. Semua orang tercengang. Berbaju hitam itu sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Anda bersumpah bahwa burung itu tidak mati dan Anda akan menyelamatkannya. Ternyata inilah cara untuk menyelamatkannya. Yi Zhantian. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluarkan, teriak penjaga berbaju hitam dengan cemas. Yi Wubai menoleh, menatap prajurit berbaju hitam sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak menyimpannya? Luangkan waktumu dan perhatikan. Semua orang melihat cangkir di tangan Yi Wubai dengan curiga, dan melihat bahwa cangkir air mulai perlahan berubah menjadi merah, seolah-olah diwarnai merah oleh bulu burung merah kecil. Semua orang sedikit terkejut, dan beberapa prajurit berpikir, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Yi Wubai melihat semua yang ada di dalam cangkir tanpa ekspresi. Saya melihat burung merah kecil di dalam cangkir mulai bergerak perlahan setelah mewarnai air di dalam cangkir menjadi merah. Mula-mula sepasang cakar burung mulai mencakar langit, kemudian kaki burung itu mulai tegak, dan pada akhirnya seluruh tubuh burung bergetar hebat. Di saat-saat terakhir, terdengar suara pop yang tajam dan seluruh gelas pecah ke tanah. Burung merah kecil itu bergerak dari pecahan kaca, lalu tiba-tiba terbang langsung menuju Yi Wubai. Melihat penampilan burung merah kecil yang mengancam, semua orang hanya punya satu pikiran di benak mereka. Burung sialan ini benar-benar menyimpan dendam. Yi Wubai tidak mengelak, tapi juga mengambil satu langkah ke depan, lalu dengan lembut mengangkat lengannya. Seolah menyadari bahayanya, burung merah kecil itu berbalik dan terbang kembali ke tangan penjaga berpakaian hitam, menatap Yi Wubai dengan waspada. Aku tahu burung jenis apa ini. Seorang pejuang yang menyaksikan kegembiraan itu berseru.
Bab 613. Burung merah kecil itu terbang kembali ke tangan penjaga berpakaian hitam, berbalik dan menatapi Wu Bai dengan waspada. Melihat mata kecil yang sepertinya memiliki kebijaksanaan itu, semua orang tertawa. Pada saat ini, seorang pejuang berteriak, "Saya tahu. Saya tahu jenis burung apa burung merah kecil ini." Prajurit di sebelahnya tampak menghina. "Apakah kamu tidak tahu apa nama burung? Paling-paling itu burung merah, apa masalahnya?" "Tidak, burung ini berbeda, sangat istimewa." Prajurit itu melanjutkan. Berpakaian hitam mendengar apa yang dikatakan prajurit itu, wajahnya tampak sedikit tidak senang, seolah-olah dia tidak ingin membiarkan prajurit itu mengungkapkan identitas burung merah kecil itu. Namun, ada terlalu banyak prajurit di sekitar, dan penjaga berpakaian hitam tidak berani terlihat terlalu mencolok, jadi mereka hanya bisa menatap prajurit itu dengan dingin. Ketika prajurit itu melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya, dia berkata dengan bangga, "Burung jenis ini disebut burung bahagia darah." "Apa? Burung berdarah?" Semua orang tercengang, wajah penjaga berbaju hitam berubah, dan Yi Wu Bai menatap tajam ke arah penjaga berbaju hitam. Melihat wajah bingung semua orang, prajurit itu dengan bangga memperkenalkan, "Jenis burung ini sangat jahat. Saya mendengar bahwa ia memiliki IQ anak-anak, dan juga sangat pendendam. Lebih penting lagi, jenis burung ini sepertinya mereka tumbuh dengan meminum darah, jadi bulu mereka berwarna merah darah. Tetapi mengapa cakar mereka berwarna putih?" Prajurit di samping menanyakan pertanyaannya sendiri. Konon hal itu disebabkan oleh mereka yang tergeletak di atas mayat dan langsung menghisap darah. Bukankah mayat pada umumnya pucat dan pucat? Perkenalan prajurit itu tidak masuk akal sama sekali, tapi di telinga semua orang, sepertinya itu benar-benar kasus. "Hah?" Prajurit lain menyela, "Lalu aku tahu kenapa mulutnya begitu hitam. Kamu pasti bilang dia sudah lama berlumuran darah, dan itulah sebabnya jadi seperti ini." Haha. Semua orang tertawa. Prajurit yang memperkenalkan burung merah kecil itu tidak marah, tetapi terus menjelaskan, "Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, tapi kamu bisa menatap mata burung ini." "Ada apa dengan matanya?" tanya prajurit lain. "Kamu akan tahu hanya dengan melihatnya," kata prajurit yang memperkenalkan Blood Happy Bird. Semua orang memandang mata Blood Happy Bird dengan curiga, dan melihat bahwa tidak ada yang istimewa di mata burung itu. "Sialan. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu meminta kami untuk melihat mata burung ini. Apakah tidak ada yang istimewa darinya?" kata seorang pejuang. Yang memperkenalkan berkata, "Tidakkah kamu memperhatikan? Burung ini, ketika kamu melihatnya, jelas-jelas menatapmu sebentar, dan bahkan melakukan kontak mata denganmu." Mendengar kata-kata ini, semua orang melihat ke arah burung berdarah itu lagi. Para prajurit terkejut saat mengetahui bahwa ketika mereka menatap Blood Happy Bird, ia menoleh sedikit, dan kemudian menatap orang yang melihatnya dengan matanya sendiri. Meskipun begitu banyak prajurit yang melihatnya, ia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, ia dengan tenang melihat sekeliling dan melihat ke semua prajurit yang melihatnya. "Oh, sungguh menakjubkan. Tampaknya nyata. Benar-benar menatapku." "Iya. Meski dia hanya melirik ke arahku, aku merasa bulu-bulu di tubuhku berdiri." "Itu benar. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika dia menatapku, aku tidak merasa itu lucu sama sekali. Sebaliknya, itu terlihat sedikit menakutkan. Saya merasa seolah-olah ia akan menerkam kapan saja. Terlebih lagi, saya merasa ia sangat memusuhi saya." Semua orang membicarakannya dengan berbagai cara, tetapi mereka semua memiliki konsensus. Artinya, Blood Happy Bird ini jelas bukan orang baik. Kemungkinan besar, seperti yang dikatakan oleh pejuang yang memperkenalkan Blood Happy Bird, ini adalah keberadaan yang sangat jahat. Prajurit yang memperkenalkan Blood Happy Bird mencibir dan berkata, "Anda merasa bahwa Anda memusuhi Blood Happy Bird ini, bukan?" Semuanya mengangguk. "Itu benar." Prajurit itu memperkenalkan, "Biar ku beritahu padamu. Sebenarnya, di matanya, kamu mungkin bukan manusia sama sekali." Semua orang tercengang, "Bukankah kita manusia? Jadi siapakah kita?" "Hehe." Prajurit yang memperkenalkannya tersenyum sambil memperlihatkan gigi kecilnya yang putih, "Kalian semua adalah makanannya." Setelah mendengar perkenalan prajurit itu, semua orang tercengang. "Makanan? Mungkinkah burung ini dikatakan memakan manusia?" Mengingatkan pada adegan di mana burung berdarah menerkam Wu Yingjun, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan pria ini sepertinya masuk akal.
Prajurit yang memperkenalkan Blood Happy Bird menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang menatap tajam ke arah burung berdarah itu, dan para penjaga berbaju hitam akhirnya menjadi gelisah. Apa yang kamu bicarakan? Jangan sebarkan rumor sembarangan kepadaku. Tiba-tiba menoleh, penjaga berpakaian hitam itu menatap prajurit yang memperkenalkan burung penghisap darah itu, dan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong di sini. Burung saya hanya sedikit sensitif terhadap bau darah. Prajurit lainnya juga tidak berbicara, mereka hanya menatap penjaga berpakaian hitam dengan ekspresi aneh, seolah mengatakan, apapun yang kamu katakan, aku tetap tidak percaya. Berpakaian hitam berkata dengan dingin, saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Saya membawa Xiao Hong keluar hanya untuk menggunakan kepekaannya terhadap bau darah untuk melakukan pencarian. Saat dia berbicara, penjaga berbaju hitam mengabaikan banyak prajurit yang memandangnya dengan curiga, tetapi menatap Yi Wubai dengan dingin. Sudah kubilang, bahkan jika kamu telah membersihkan noda darah itu. Bau yang tertinggal di furnitur dan lantai tidak bisa disembunyikan dari Xiao Hong. Jadi, selama Xiao Hongku menemukan sesuatu. Maaf, kamu harus bekerja sama dengan kami untuk pemeriksaannya, kata penjaga berpakaian hitam itu dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata penjaga berbaju hitam, Yi Wubai tersenyum dingin. Benarkah? Kalau begitu biarkan si kecil merahmu mencari dengan cepat. HMPH. Aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai Sungai Kuning, kata penjaga berbaju hitam dengan dingin. Segera setelah itu, penjaga berpakaian hitam itu meletakkan mulutnya di samping kepala burung penghisap darah itu, takut burung itu tidak tahu apa yang sedang dikicaukannya. Lihatlah burung berdarah, ia terbang dan berlari dengan cepat ke seluruh ruangan di lantai 2 dan di ruang tamu di lantai 2. Blood Happy Bird sangat cepat, dan semua orang sepertinya hanya melihat bola api merah, yang juga bisa dikatakan sebagai petir merah, terbang bolak-balik di hadapan semua orang. Di langit-langit, lantai, di bawah meja, di belakang lemari, jejak burung pencinta darah terbang ke banyak tempat. Dia bahkan bergesekan dengan dinding, seolah ingin melihat apakah ada tubuh yang tersembunyi di dinding. Sial. Burung kecil ini sangat cepat. Bahkan dengan kekuatan batin tingkat awalku, aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa menangkapnya. Benar. Aku satu tingkat lebih tinggi darimu. Mungkin ada harapan di ruang sempit ini, tapi jika ditempatkan di luar, jangan pernah memikirkannya. Pria berpakaian hitam berkata bahwa burung kecil ini sepertinya sedang mencari bau darah. Aku tidak tahu apakah dia bisa menemukannya. Benar. Lihat betapa telitinya ia mencari. Saya pikir mungkin ia benar-benar menemukan sesuatu. Prajurit yang memperkenalkan Blood Happy Bird terkekeh dan berkata, biar ku beritahu padamu, jika memang ada bau darah di ruangan ini, pasti akan ketahuan. Kamu tahu, hei, ini adalah makanan dari Blood Happy Bird. Selamat burung. Semua orang terkejut, dan kemudian memandang burung berdarah itu dengan rasa ingin tahu. Blood Happy Bird masih terbang bolak-balik. Tiba-tiba, Blood Happy Bird berkicau di udara, lalu bergegas ke sebuah ruangan kecil di puncak tangga. Melihat penampilan Suesinia, semua orang bersorak. Burung pencinta darah itu menjerit lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ada penemuan. Benar-benar ada penemuan. Mungkin ada benda berdarah di rumah itu. Apakah pusat medis Wan Huang benar-benar membunuh orang? Pergi dan lihat. Burung kecil ini sungguh menakjubkan. Semua orang hendak bergegas, sosok hitam bergerak lebih dulu. Hitamlah yang memimpin tim untuk menyelidiki. Yi Wubai membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Berpakaian hitam bergegas maju, menoleh dan berkata sambil tersenyum Yi Wubai. Hahaha. Sebaiknya kamu tutup mulut. Percuma saja kamu berkata sekarang. Ruang tamu dan kamarmu cukup bersih, tapi ruangan ini hanya sedikit-sedikit lebih buruk. Hahaha. Lebih baik ditangkap oleh bayiku. Tunggu. Tunggu keputusanku. Saat dia berbicara, penjaga berpakaian hitam itu langsung bergegas ke ruangan kecil itu. Namun, sebelum penjaga berpakaian hitam bisa bergegas ke ruangan kecil itu, burung pencinta darah merah menyala itu berubah menjadi bola api dan terbang keluar. Dan di mulutnya ada keranjang kertas yang digantung. Blood Happy Bird sangat cepat, dan para penjaga berpakaian hitam juga tidak lambat. Yang satu masuk, yang lain keluar, satu orang dan satu burung akan saling bertabrakan. Blood Happy Bird tiba-tiba terangkat dan melewati kepala penjaga berpakaian hitam. Namun, keranjang kertas itu langsung diletakkan di atas kepala penjaga berpakaian hitam. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kamar kecil itu sepertinya adalah toilet kita.
kata Yi Wubai. Bab 614. Kamar kecil itu. Sepertinya itu toilet kita, gumam Yi Wubai. Setelah semua orang mendengar kata-kata Yi Wubai, mereka menoleh dengan ekspresi aneh dan melihat keranjang kertas di kepala penjaga berpakaian hitam. Jika, seperti yang dikatakan Yi Wubai, ruangan kecil itu adalah toilet, lalu keranjang sampahnya apa? Semua orang memandang penjaga berbaju hitam dan melihat tumpukan bola kertas berserakan di tanah di bawah kakinya. Dan beberapa bola kertas berisi segala jenis kotoran, dan beberapa bahkan ada darah merah cerah yang menempel di sana. Darah yang bahagia terus terbang mengitari bola kertas toilet yang berdarah itu. Bao Wenqing di samping berkata dengan malu-malu, "Maaf, terobosanku terlalu cepat akhir-akhir ini, api internal terlalu kuat, dan aku menderita wasir. Jadi ketika aku pergi ke toilet, ada sedikit darah di toilet, tisu toilet. Saya tidak menyangka akan menyebabkan darah seperti ini. Saya benar-benar minta maaf atas kelakuan aneh Xinia." Setelah mendengar pertanyaan Bao dan melihat bola tisu toilet berdarah dan bola tisu toilet lainnya di tanah, semua orang merasa mual di hati dan merasa ingin muntah. Para penonton sudah merasa jijik hanya dengan melihatnya, belum lagi penjaga berpakaian hitam dengan kepala dimasukkan ke dalam keranjang kertas. Penjaga berbaju hitam tiba-tiba mengeluarkan keranjang kertas di kepalanya dan melemparkannya kembali ke toilet. Namun, meski keranjang kertasnya dilepas, berbagai bola kertas masih menempel di kepala dan badan penjaga berbaju hitam. Warnanya merah, kuning, dan terlihat sangat menjijikan. Ugh! Penjaga berbaju hitam tidak tahan lagi dan hampir memuntahkannya. Kamu. Penjaga berbaju hitam itu menoleh dan menunjuk ke arah Yi Wubai dan yang lainnya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wu Xiaoying mencubit hidungnya, mengulurkan tangannya dan melambai kepada penjaga berpakaian hitam. Tidak. Sebaiknya kamu tidak bicara sekarang, mulutmu bau. Wu Xiaoying selesai berbicara, semua orang menjadi senang. Berbaju hitam itu begitu diliputi kesedihan dan kemarahan sehingga dia akhirnya mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Dia hanya diam saja dan langsung bergegas ke toilet. Kedua penjaga berbaju merah itu tampak malu dan hanya bisa saling memandang, lalu berdiri diam di depan tangga, seolah-olah mereka takut Yi Wubai dan yang lainnya akan melarikan diri. Dan burung bahagia berwarna merah darah itu masih terbang dan berkicau di sekitar bola tisu toilet yang berlumuran darah di tanah. Malu ketika aku bertanya tentang tas itu, dan aku berharap bisa mengemas bola-bola kertas ini sekarang. Namun, burung ganas penghisap darah itu terbang ke sana, dan Bao Qin benar-benar tidak berani mendekat. Haha. Lihat burung konyol itu, masih berterbangan di sekitar tisu toilet. Kupikir dia pintar sekali. Lagi pula, kita belum menjadi manusia. Kita hanya bisa melakukan beberapa hal berdasarkan naluri. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang terlalu rumit. Namun, bisa mencium bau toilet yang berdarah lalu mengeluarkan kertas itu keranjangnya sudah luar biasa. Tahukah Anda, keranjang kertas itu lebih berat dari itu. Luar biasa, tapi ia juga menipu pemiliknya. Apa kau tidak melihat apa yang dia lakukan tadi? Lucu sekali. Jika burung bodoh ini adalah aku dan menipuku hingga menjadi seperti itu, aku mungkin akan merebusnya hidup-hidup. Hahaha. Aku juga. Mari kita lihat apa yang dikatakan pria itu ketika dia keluar dari kamar mandi nanti. Semua orang melihat ke pintu toilet, hanya untuk mendengar berbagai kutukan dan suara siraman datang dari dalam. Orang-orang di luar ruangan menutup mulutnya satu demi satu, karena takut mereka akan tertawa terbahak-bahak secara tidak sengaja. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, pintu toilet terbuka dengan keras. Berbaju hitam muncul di depan semua orang dengan wajah hitam. Penjaga berbaju hitam telah melepas pakaian hitamnya, dan rambut serta wajahnya telah dicuci berkali-kali. Blood Happy Bird, yang masih terbang dengan bola kertas berlumuran darah, melihat penjaga berpakaian hitam keluar dan berteriak kegirangan. Segera setelah itu, Blood Happy Bird mengambil segumpal tisu toilet yang berlumuran darah dan kotoran dari tanah, dan terbang menuju penjaga berpakaian hitam dengan cepat. Melihat gerakan Suesinia, penjaga berpakaian hitam tidak bisa lagi tetap tenang, menghindari Suesinia, dan kemudian menampar Suesinia. Kicauan. Blood Happy Bird menjerit sedih, lalu langsung jatuh ke tanah. Ia menatap penjaga berpakaian hitam itu dengan rasa takut, dan tidak berani mendekat lagi. Berbaju hitam itu menjabat tangannya, lalu melihat dengan hati-hati, karena takut dia akan secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang tidak boleh dia sentuh. Melihat ekspresi marah di wajah penjaga berpakaian hitam itu, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tertawa sepertinya menular, dan tak lama kemudian semua orang tertawa. Berbaju hitam terlihat lebih buruk lagi.
Yi Zhantian. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mencoba menipuku? Penjaga berbaju hitam itu bergegas ke depan Yi Wubai, menunggunya berkata dengan tatapan tajam. Yi Wubai tersenyum dan berkata, kaulah yang akan mencari, kaulah yang tidak dapat menemukan apapun, kaulah yang mengirim burung untuk mencari, dan kaulah yang dikacaukan oleh burung-burung itu. Burung. Saya tidak dapat melihat ada yang salah dalam hal ini. Jika itu benar, mungkin aku telah mendapatkan penonton yang bagus, kata Yi Wubai sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Yi Wubai, penjaga berbaju hitam itu tercekik sampai mati. Kemarahan yang dipenuhi amarah langsung tertahan di hatiku, dan perasaan tidak punya tempat untuk melepaskannya adalah perasaan yang paling tidak nyaman. Oke. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Penjaga berbaju hitam berkata dengan dingin. Mata Yi Wubai tertegun dan dia berkata dengan tenang, itu bukan aku. Kamu datang ke tempatku untuk menyelidiki. Kamu tidak menemukan apapun. Kamu bahkan membalikkan tauletku. Bukankah itu milikku? Setelah mendengarkan kata-kata jujur Yi Wubai, para prajurit di sekitarnya mengangguk setuju. Berbaju hitam melihat reaksi semua orang dan tahu bahwa apa yang dia katakan tidak relevan. Oke. Aku salah, kata penjaga berbaju hitam itu dengan dingin. Kamu salah? Yi Wubai mencibir, apa maksudmu kamu salah? Kamu tidak menemukan apapun. Itu karena kamu salah. Sekarang katakan padaku, apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah kamu mencari? Apa jenis darah yang muncul setelah pembunuhan? Berpakaian hitam menahannya untuk waktu yang lama dan berkata, tidak. Kalau begitu beritahu aku. Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan di tauletku? Lanjut Yi Wubai. Berpakaian hitam itu, dan akhirnya dia berkata, kita harus bertanggung jawab. Oke. Tunggu apa lagi? Cepat bersihkan. Kata Yi Wubai dingin. Berbaju hitam itu tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, penjaga berpakaian hitam itu langsung berteriak pada dua penjaga berpakaian merah, mengapa kamu linglung di sana? Tunggu apa lagi? Apakah kamu menunggu saya mengajarimu cara membersihkan? Kedua penjaga berbaju merah itu tampak bingung. Jelas sekali kamulah yang membuat kekacauan itu sendiri. Tapi level resminya luar biasa, belum lagi penjaga berbaju hitam jauh lebih kuat dari mereka. Kedua penjaga berbaju merah tidak punya pilihan lain. Mereka mengangguk cepat dan pergi ke kamar mandi untuk mencari sapu, sekop, dan kain pel. Setelah membersihkan segala sesuatu di pintu toilet, penjaga berpakaian hitam memandang Yi Wubai dengan ekspresi sedih di wajahnya. Oke? Bisakah saya membersihkannya untuk Anda sekarang? Mendengar kata-kata kesal dari penjaga berpakaian hitam, semua orang merasa sangat lucu. Yi Wubai tersenyum dan berkata, oke. Sekarang kita telah menyelesaikan masalah kebersihan. Selanjutnya, sepertinya kita harus menangani masalah taruhan kita. Berbaju hitam kembali gelap. Ya. Kami ingat dengan jelas apa yang Anda katakan. Selama tidak ada yang ditemukan, Anda harus membungkuk dan meminta maaf kepada kami di pusat medis Wan Huang di depan semua orang di bawah, kata Wu Xiaoying dengan ekspresi penuh semangat. Benar. Anda mengundang begitu banyak orang untuk maju sebagai saksi. Mungkinkah Anda telah melupakan semua ini? Atau Anda ingin para saksi ini mengingatkan Anda? Bao Dawen juga berkata. Berbaju hitam ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi penonton yang dia undang secara pribadi memandangnya dengan serius, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Oh. Aku, penjaga berpakaian hitam itu mengertakkan gigi. Oke. Aku minta maaf padamu. Yi Wubai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ayo turun untuk menyelesaikannya. Wu Xiaoying juga datang dan berkata, ya. Di depan semua orang di bawah. Berbaju hitam dan dua penjaga berbaju merah tampak marah, tetapi pada akhirnya mereka mendengus dan turun ke bawah. Dara melihat penjaga berpakaian hitam turun, ia dengan cepat terbang dan langsung mengikuti penjaga berpakaian hitam itu. Para penonton terkagum-kagum dengan pemandangan ini dan berharap mereka dapat memiliki seekor burung yang begitu memahami sifat manusia. Tapi memikirkan tentang penghinaan yang ditimbulkan pada penjaga berpakaian hitam, semua orang menyerah. Bab 615. Dibandingkan dengan keterkejutan dan rasa iri yang dibawa oleh Sui Xiniao, semua orang merasa lebih baik tidak mempermalukan penjaga berpakaian hitam tadi. Berpikir, semua orang sudah menuruni tangga dan tiba di pintu pusat medis Wan Huang.
Sebagian besar orang yang menyaksikan kegembiraan di pintu masuk pusat medis Wan Huang tidak pergi. Mereka sepertinya bertekad untuk menyaksikan kegembiraan di sini. Saat ini, mereka melihat semua orang keluar dari klinik medis Wan Huang, jadi mereka semua bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluar, keluar. Apa hasilnya? Benar. Saudara Wang, beritahu aku sesuatu. Apakah Anda menemukan bukti pembunuhan di pusat medis Wan Huang? Apa yang terjadi? Ceritakan secepatnya. Apakah ada bukti pembunuhan? Apakah Anda akan mengambil pemilik pusat medis Wan Huang? Berhenti. Saya belum ke dokter. Saya menderita wasir selama bertahun-tahun. Saya perlu melanjutkan pengobatan. Seharusnya tidak apa-apa. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah wajah ketiga prajurit penjaga itu. Mereka semua sangat cemberut. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa. Masuk akal. Saudara Wang, bukan? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Semua orang turun, para penonton segera berkumpul dan mulai mengajukan pertanyaan. Shen Yichen di antara kerumunan juga memandang semua orang dengan gugup, berharap para prajurit penjaga akan menemukan bukti di pihak Yi Wubai dan membawa Yi Wubai pergi. Dia benar-benar ketakutan oleh Yi Wubai. Dia benar-benar takut Yi Wubai akan kehilangan akal sehatnya suatu hari nanti dan langsung berlari ke arahnya dan menebas dirinya sendiri juga. Ketujuh orang yang mengikuti pusat medis Wan Huang dan menjadi saksi terlihat sedikit aneh dan memandang ke arah penjaga berpakaian hitam dan Yi Wubai. Namun pada akhirnya mereka sangat etis dan tidak mengatakan apapun. Wu Xiaoying tersenyum, memandang ketiga prajurit penjaga, dan bertanya dengan bangga, "Ada apa? Haruskah Anda membuat pengumuman, atau haruskah kami yang membuat pengumuman?" Mendengar kata-kata Wu Xiaoying, wajah ketiga prajurit penjaga tampak sedikit jelek. HMPH. Penjaga berpakaian hitam itu mendengus dingin, lalu berkata dengan marah, "Kamu tidak harus berada di sini untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan." Wu Xiaoying dimarahi, bukan saja dia tidak merasa terhina, tapi dia dengan riang mengulurkan tangannya kepada penjaga berbaju hitam. "Ayo, tolong lakukan." Medis Wan Huang sepertinya mengerti, dan Shen Yichen tampak tidak percaya. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Yi Wubai melemparkan mayat ketiga kakak laki-lakinya kembali ke rumah sakit dokter ajaibnya. Faktanya, apakah Shen Yichen merasa bingung? Pria berkulit hitam yang akan merampok pusat medis Wan Huang tadi malam juga tidak mengerti. Berbaju hitam bahkan tidak mengerti. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika orang di belakangnya memberitahunya, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa seseorang pasti telah meninggal di pusat medis Wan Huang tadi malam. Orang di belakang Anda sama sekali tidak perlu menipu diri sendiri. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik tertentu, para penjaga berbaju hitam tidak punya pilihan lain. Ketiga prajurit penjaga itu mengatupkan bibir dan tidak berkata apa-apa, tidak mau mengakui atau membungkuk. Yi Wubai menoleh dan berkata kepada penonton yang baru saja naik ke atas bersama, "Semuanya, Anda adalah saksinya. Jika ada insiden pembunuhan di pusat medis Wan Huang kami, saya kira Anda pasti akan membantu orang ini. Kami terjatuh." Sekarang ketiga orang ini sepertinya tidak bahagia. "Kamu." Di belakang, Yi Wubai tidak melanjutkan berbicara, tetapi memandang semua orang sambil tersenyum. Ketujuh prajurit itu saling memandang, lalu mengambil satu langkah ke depan, dengan samar membungkus ketiga prajurit penjaga di tengah. "Tiga orang. Kamu memilih kami sebagai saksi. Jadi kami harus bertanggung jawab atas taruhanmu." "Benar. Siapa yang belum menang atau kalah? Minta maaflah saat kamu perlu meminta maaf. Kalau kamu melawan dengan lembut, kamu akan menjadi tidak jantan. Jika kalian bertiga tidak meminta maaf, jangan salahkan kami karena membantu pusat medis Wan Huang. Jika itu tidak berhasil, kami akan mempublikasikan ceritamu ke dunia luar dan melihat apa yang orang katakan. Kami bahkan akan menemui penyelenggara konferensi kenaikan abadimu untuk menanyakan apakah yang kamu lakukan itu benar." Beberapa kata dari ketujuh prajurit tersebut membuat ketiga prajurit penjaga merasa malu dan takut. Dikelilingi di sini, semakin lama waktu yang dibutuhkan, mereka bertiga akan semakin malu. Terlebih lagi, jika masalah penggeledahan mereka dipublikasikan seperti yang dikatakan ketujuh prajurit itu, masalah yang awalnya bersifat pribadi ini bisa menjadi masalah resmi. Dalam hal ini, penjaga berpakaian hitam tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Memikirkan hal ini, penjaga berbaju hitam akhirnya menyerah. Berjalan di depan semua orang, penjaga berbaju hitam berkata dengan malu-malu, "Kali ini, kami menerima laporan yang salah. Tidak ada insiden pembunuhan sama sekali di pusat medis Wan Huang. Di sini,
Kami harus menyalahkan diri sendiri karena mengganggu pusat medis Wan Huang. Saya minta maaf kepada semua orang di pusat medis Wan Huang. Segera setelah itu, penjaga berbaju hitam menoleh, membungkuk kepada Yi Wubai dan yang lainnya, lalu berkata, "Maaf. Maaf mengganggu Anda." Wu Xiaoying berangsur-angsur dipenuhi rasa bangga, dia mengangkat tangannya untuk ikut bersenang-senang dan berkata, "Ai King Ping Shen." Yi Wubai melirik Wu Xiaoying tanpa berkata-kata, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berbaju hitam terlihat sangat jelek, tapi dia masih mengangkat kepalanya dan bertanya kata demi kata dengan gigi terkatup, "Apakah sekarang baik-baik saja?" Yi Wubai dapat berbicara, Wu Xiaoying datang lagi. "Belum, dua orang di bawah komando Anda ini belum meminta maaf." Memang benar, ketika penjaga berbaju hitam menundukkan kepala dan meminta maaf tadi, kedua penjaga berbaju merah berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan dengan permintaan maaf tanpa menyadarinya. Berpakaian hitam hanya ingin segera meninggalkan tempat yang memalukan ini. Ketika dia mendengar bahwa kedua anak buahnya tidak meminta maaf, mereka mendatangi dua penjaga berpakaian merah dan menendang mereka masing-masing. "Atau kamu ingin aku mengajarimu lagi?" Penjaga berpakaian hitam itu melampiaskan seluruh amarahnya pada dua penjaga berpakaian merah yang malang itu. Melihat tendangan penjaga berpakaian hitam itu, Yi Wubai tiba-tiba teringat Tuan Mo dan muridnya Tian Bao. Kedua penjaga berbaju merah juga ditendang hingga bangun oleh penjaga berbaju hitam. Kemudian mereka dengan jujur meniru perilaku penjaga berbaju hitam dan meminta maaf kepada Yi Wubai dan yang lainnya. "Oke. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan sekarang?" Penjaga berbaju hitam itu menatap Yi Wubai dan Wu Xiaoying dengan cermat, kebencian di matanya sepertinya mulai muncul. Yi Wubai melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup. Taruhan di antara kita sudah berakhir. Jika Anda masih ingin mencari di masa depan, Anda dipersilakan untuk sering datang." Setelah mendengarkan kata-kata sederhana Yi Wu, semua orang tertawa, dan wajah ketiga prajurit penjaga menjadi merah. Terutama penjaga berbaju hitam, seluruh wajahnya tercekik seperti hati babi. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika suatu hari, Yi Zantian ini jatuh ke tangannya, dia akan memberinya tampilan yang bagus. "Ayo pergi." Penjaga berbaju hitam itu melambai dan hendak pergi bersama kedua anak buahnya. Kali ini, Yi Wubai berbicara lagi, "Tunggu sebentar." Berpakaian hitam itu berhenti, berbalik, mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Yi Wubai tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita masih memiliki beberapa hal yang belum kita selesaikan." Berbaju hitam berkata dengan dingin, "Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Tidak ada lagi di antara kita." "Tidak." Yi Wubai menggelengkan kepalanya, "Yang baru saja kukatakan adalah pertaruhan di antara kita sudah berakhir. Tapi, aku masih punya laporan." "Laporan?" Semua orang tercengang. "Laporan? Laporan apa?" "Oh, aku ingat." Pada awalnya, ketiga prajurit penjaga ini datang ke pusat medis Wan Huang untuk mencari. Semua orang mengatakan bahwa mereka dilaporkan oleh pusat medis Dokter Ilahi untuk membalas kekalahan mereka. Lalu, Yi Zantian ini laporkan keajaiban klinik medis. Apa yang kita pikirkan? Ternyata begini. Mungkin Yi Zantian yang sengaja membuat jijik para prajurit penjaga ini hanya untuk melampiaskan amarahnya. Kalau begitu jangan khawatir. Selama mualnya berhasil, itu tidak akan menjadi masalah. Benar, ayo kita perhatikan baik-baik. Berbaju hitam tercengang pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata semua orang, mereka mengerti apa yang dipikirkan Yi Zantian. Apakah itu hanya untuk membuat diriku jijik? Berpakaian hitam tampak sangat jelek. Dia menatap Yi Wubai dan bertanya, "Jangan bilang, kamu serius?" Yi Wubai mengangguk dan tertawa. "Mengapa kamu tidak serius? Jika seseorang melaporkan kami, kamu akan datang dan mencari. Tidak bisakah kami melaporkannya? Atau apakah status kami tidak setinggi orang yang melaporkan kami?" Berpakaian hitam itu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa melambai kepada kedua orangnya dan berkata, "Ayo pergi dan cari di klinik dokter ajaib." Kedua prajurit berbaju merah tidak punya pilihan selain mengikuti. Di tengah kerumunan, ekspresi Shen Yichen berubah. Bab 616. Berpakaian hitam memimpin dua penjaga berpakaian merah dan berjalan menuju rumah sakit dokter ajaib terdekat. Di tengah kerumunan, akhirnya panik. Tepat ketika Shen Yichen bingung dan tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan, ketiga prajurit penjaga sudah berjalan ke sisi klinik dokter ajaib. Darah itu juga mengikuti dan perlahan-lahan berbaring di bahu penjaga berpakaian hitam. Perhatian semua orang tertuju pada Miracle Medical Clinic,
sehingga tidak banyak orang yang memperhatikan keberadaan Blood Happy Bird, mereka hanya mengira itu adalah burung biasa. Berbaju hitam dan dua penjaga berbaju merah mengetuk pintu klinik dokter ajaib dengan lembut. Klinik medis dokter ilahi berbeda dengan klinik medis Wan Huang. Jika mereka benar-benar tersinggung, para penjaga berbaju hitam tidak akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, mustahil bagi penjaga berbaju hitam untuk mengetuk pintu pusat medis Wan Huang sekeras yang mereka lakukan. Setelah mengetuk dalam waktu lama, masih belum ada jawaban. Penjaga berbaju hitam tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi Shen Yichen di tengah kerumunan sedikit melembut, dan dia diam-diam berharap akan lebih baik jika bisa bertahan hidup seperti ini. Oleh karena itu, Shen Yichen mengambil keputusan dan tidak keluar. Berbaju hitam itu mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat tidak ada yang membuka pintu, dia menghela nafas lega. Berbalik, penjaga berpakaian hitam memandang Yi Wubai dan berkata, "Maaf, saya pikir tidak ada seorang pun di sini. Mari kita cari lagi ketika seseorang datang." Setelah mendengar kata-kata penjaga berpakaian hitam, Wu Xiaoying berdiri sambil memegangi pinggangnya. "Hei! Kenapa? Baru saja ketika kamu mengetuk pintu pusat medis kami, kamu menggedor pintunya. Ketika kamu tiba di rumah dokter ajaib mereka pusat medis, bersikaplah lembut. Juga, saat kamu mengetuk pintu kami tadi, kamu bilang akan mendobrak masuk tanpa membuka pintu. Alhasil, sesampainya di klinik dokter ajaib, kamu harus berbalik dan pergi jika tidak ada orang di sana. Bagaimana bisa ada hal yang tidak adil seperti itu?" Wu Xiaoying berkata dengan marah. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Xiaoying, penjaga berbaju hitam itu terlihat sangat jelek. Sekarang Wu Xiaoying mengatakannya langsung di depan semua orang, dia juga memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. "Aku, penjaga berbaju hitam tidak tahu harus berkata apa. Siapa saya ini? Jika Anda masih merupakan penegak hukum yang adil dan tidak memihak di majelis Shengxian, Anda sebaiknya membuka pintu mereka dan masuk untuk diperiksa." 4 orang dari klinik medis ajaib mereka tidak membuka pintu setelah memanggil Alama. Siapa yang tahu? Apakah ada pembunuhan atau mayat yang dihancurkan di dalam? Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaoying, semua orang tidak bisa menahan tawa. Orang ini sangat menarik. Dia membunuh orang dan menghancurkan mayat. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tetapi beberapa kata ini masuk akal. Lihat, saya memblokir prajurit penjaga ini hanya dengan beberapa kata. Itu benar, di depan begitu banyak orang, para prajurit penjaga tidak boleh terlalu memihak. Buka pintunya. Ayo periksa juga klinik medis ajaib. Benar. Ketuk saja pintunya. Mayat dan jejak di dalamnya nanti akan hancur. Beberapa orang yang khawatir dunia akan berada dalam kekacauan juga ikut mencemooh. Mereka tidak takut akan konflik apapun antara orang-orang di kedua sisi jika mereka langsung membuka pintu. Menurut mereka, jika para prajurit penjaga dan murid dari dokter ajaib benar-benar bertengkar, itu akan sangat seru. Yang paling disukai orang-orang di dunia seni bela diri adalah kegembiraan seperti ini. Berpakaian hitam itu langsung diblokir oleh kata-kata Wu Xiaoying. Tidak masalah apakah dia membanting pintu atau tidak. Mengapa kamu ragu-ragu? Bukan itu yang kamu lakukan ketika kamu baru saja memamerkan prestise kamu ke klinik medis Wan Huang kami. Wu Xiaoying mencibir. Benar. Bukankah kamu mengaku adil dan adil? Apakah kamu tidak berani macam-macam dengan murid dokter ajaib itu? Apakah kamu hanya berani menindas orang biasa seperti kami? Jika aku tahu mereka seperti ini, konferensi kenaikan abadi ini akan menjadi seperti ini. Selain mati-matian mencari uang, sisanya semuanya teduh. Jika aku tidak terjebak di tempat ini, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Aku masih di sini karena marah pada cucu-cucu ini. Benar. Kelompok prajurit penjaga ini hanyalah kaki tangan. Mereka hanya tahu cara menindas kita sebagai orang biasa dan datang untuk membantu mereka yang memiliki kekuasaan. Mungkin mereka adalah pusat medis Wan Huang yang diminta oleh pusat medis dokter ilahi untuk mereka selidiki, jadi mereka jangan berani melakukan apapun saat ini. Klinik medis ajaib. Ya, ya. Ini tuan mereka. Semua orang berbicara satu sama lain dan memusatkan kebencian mereka terhadap konferensi kenaikan abadi ini langsung pada 3 prajurit penjaga. Ketiga prajurit penjaga itu akan meledak. Akhirnya, penjaga berpakaian hitam itu mengertakkan gigi dan berteriak pada semua orang, "Diam!" Shen Yichen di tengah kerumunan sedikit khawatir ketika dia melihat semua orang menunjuk ke arah penjaga berpakaian hitam. Tapi saat aku melihat penjaga berpakaian hitam itu tiba-tiba meledak, aku merasa senang.
Semua orang langsung ketakutan oleh ledakan penjaga berpakaian hitam, dan mereka tidak berani bergerak lagi. Berpakaian hitam adalah pejuang dengan kekuatan internal tingkat menengah. Meskipun ada banyak prajurit yang mengawasi di pintu masuk pusat medis Wan Huang, hanya ada sedikit yang benar-benar dapat menekan penjaga berpakaian hitam. Berpakaian hitam itu meledak, semua orang menutup mulut mereka dan memandang penjaga berpakaian hitam itu dengan gugup, seolah-olah mereka takut dia tiba-tiba menjadi marah dan marah serta menyakiti seseorang. Pada saat ini, seorang pejuang di tahap akhir kekuatan internal berkata dengan tenang, "Ada apa? Anda tidak berani membiarkan orang lain memberitahu Anda jika Anda berani melakukannya, bukan?" Shen Yichen berubah. Yang paling dia takuti sekarang adalah prajurit yang tak kenal takut akan membuat para penjaga berbaju hitam berubah pikiran. Benar saja, penjaga berpakaian hitam itu merasakan sedikit sakit di hatinya ketika dia melihat prajurit di tahap akhir Neijin ini. "Apakah aku sudah bilang untuk tidak membuka pintu?" kata penjaga berpakaian hitam dengan wajah gelap. Shen Yichen juga menjadi gelap. Sepertinya pintu klinik dokter ajaibku pasti akan dibuka hari ini. Segera setelah itu, penjaga berpakaian hitam itu menoleh dan melihat ke arah pintu klinik dokter ajaib. Awalnya, penjaga berpakaian hitam itu hanya memukul ringan. Tapi setelah beberapa pukulan, penjaga berpakaian hitam itu menjadi gila dan mulai memukulnya dengan bang-bang-bang. Bagaimanapun, itu telah dihancurkan, dan akan tetap sama tidak peduli berapa kali dihancurkan. Bang-bang-bang. Bang-bang-bang. Berbaju hitam itu membanting pintu klinik dokter ajaib dengan keras, seolah ingin melampiaskan kekesalan yang baru saja diterimanya. Berpakaian hitam itu begitu kuat sehingga seluruh pintu klinik dokter ajaib dihantam dan diguncang. "Apakah ada orang di rumah sakit dokter ilahi? Kami adalah prajurit penjaga konferensi kenaikan abadi. Sekarang ada beberapa hal yang memerlukan kerja sama Anda. Tolong buka pintunya dengan cepat. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan langsung mendobrak pintunya terbuka." Para penjaga berpakaian hitam langsung bergegas. Terdengar teriakan dari dalam rumah sakit dokter ajaib. Shen Yichen di tengah kerumunan tampak cemas. Menurut formulir ini, penjaga berbaju hitam sepertinya benar-benar akan mendobrak pintu dan bergegas masuk. Belum lagi apakah mereka akan mengetahui bahwa ketiga kakak laki-laki mereka telah meninggal ketika mereka masuk? Fakta bahwa pintu klinik dokter ajaib dibobol saja sudah cukup memalukan. Karena beberapa prajurit penjaga akan masuk bagaimanapun caranya, lebih baik keluar sendiri. Setidaknya semuanya masih di bawah kendali Anda. Memikirkan hal ini, Shen Yichen diam-diam mundur dari kerumunan, menemukan sudut, melemparkan topinya ke samping, dan melepas mantelnya, karena takut seseorang akan mengetahui bahwa dia ada di antara kerumunan tadi. Prajurit penjaga itu menelepon beberapa kali, tapi tetap tidak ada jawaban sama sekali. Berbaju hitam tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi dan bersiap mendobrak pintu. "Ayo, minggir, aku akan bukakan pintunya." Saat dia berbicara, penjaga berbaju hitam mengangkat tangannya untuk membuka pintu. Pada saat ini, Shen Yichen akhirnya muncul. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Shen Yichen berlari dengan marah, dan kemudian menatap tajam ke arah penjaga berpakaian hitam itu dengan ganas. Berpakaian hitam itu secara alami mengenali murid dokter ajaib tua itu, Shen Yichen, yang dikenal sebagai dokter kecil ajaib. Meskipun kultivasi Shen Yichen hanyalah seorang pejuang kekuatan eksternal, para penjaga berpakaian hitam di tingkat tengah kekuatan internal tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. "Apa yang sedang kamu lakukan? Sementara saudara-saudara kita tidak ada di rumah, apakah kamu akan menghancurkan klinik dokter ajaib kita? Jika aku tidak segera kembali, apakah kamu akan menghancurkan klinik medis kita?" Seolah-olah dia sedang berlari dari tempat yang sangat jauh. Yi Wubai memandang Shen Yichen dan tersenyum. Shen Yichen juga melihat mata Yi Wubai dan terkejut. Shen Yichen tidak berani menatap Yi Wubai lagi, tetapi menatap tajam ke arah penjaga berbaju hitam. Berbaju hitam juga memiliki senyuman jelek di wajahnya dan berkata, "Tuan Shen, tidak ada yang bisa kami lakukan." Pria ini berkata bahwa ada pembunuhan rahasia di keluarga Anda. Shen Yichen berdetak kencang dan alisnya berkerut. Akankah masalah ketiga kakak laki-laki itu terbongkar? Bab 617. Akankah masalah ketiga kakak laki-laki itu terbongkar? Shen Yichen sangat gugup, tapi di permukaan dia hanya bisa berpura-pura mendominasi. Kekuatannya saat ini hanya untuk menutupi ketakutan batinnya. Ketakutan akan kematian ketiga kakak laki-lakinya, ketakutan ketahuan, dan ketakutan didominasi oleh Yi Wubai tadi malam. Meskipun penjaga berbaju hitam mengatakan bahwa Yi Zhantian yang melaporkan kematian seseorang di keluarganya,
Shen Yichen tidak berani mengajukan keluhan apapun terhadap Yu Bai. Lagi pula, perasaan pria di depanku yang berbicara di telingaku tadi malam masih menghantui Shen Yichen seperti mimpi buruk. Dia tahu jika Yu Bai mau, dia akan pergi bersama ketiga kakak laki-lakinya tadi malam. Oleh karena itu, Shen Yichen hanya berani marah pada penjaga berpakaian hitam. Apa? Yang lain mengatakan bahwa saya membunuh orang di sini. Apakah saya membunuh orang di sini? Saya adalah dokter ajaib di sini. Dan tuan saya adalah dokter ajaib. Profesi kami adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Bagaimana kami bisa membunuh orang? Kata Shen Yichen kepada Hei Weiwei dengan marah. Oleh Shen Yichen merasa seperti baru saja makan sesuatu. Dia benar-benar merasa bahwa dia harus memeriksa almana ketika dia keluar di pagi hari untuk melihat apakah ini bukan hari yang baik untuk bertemu orang. Di pusat medis Xuan Huang. Ketika saya tiba di pintu masuk pusat medis dokter ajaib, saya pertama kali disemprot oleh para penonton, dan kemudian oleh murid dari dokter ajaib tua. Anda menginjak kotoran anjing saat keluar rumah hari ini? Berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tuan Shen Yichen, saya juga tidak menginginkan ini. Selain itu, saya yakin Anda juga tidak bersalah. Tapi karena ada yang melaporkannya, saya akan melaporkannya ke mereka. Jawaban yang memuaskan. Saat kami menggeledah pusat medis Xuan Huang tadi, pemilik pusat medis Xuan Huang dan semua orang di dalamnya sangat kooperatif. Saya harap Anda dapat lebih bekerja sama. Shen Yichen merasa cemas. Alih-alih penjaga berpakaian hitam itu dengan tenang mencoba berunding dengannya, Shen Yichen berharap penjaga berpakaian hitam itu akan mempermainkannya secara langsung. Dalam hal ini, dia dapat mengambil kesempatan ini dan langsung memindahkan tuannya, lalu dengan paksa menolak pengawal berpakaian hitam. Namun, sekarang penjaga berpakaian hitam itu langsung bertukar pikiran dengannya. Shen Yichen sepertinya tidak punya alasan yang tepat untuk ingin bertindak. Dia, bisakah dia sama dengan rumah sakit dokter ajaib kita? Tuan kita adalah seorang dokter ajaib tua, dan kita memiliki 3 atau 4 tanaman obat langka yang ditinggalkannya di rumah kita. Jika Anda mengalami masalah setelah masuk, lalu siapa yang akan membayar kerugian kita? Shen Yichen menahannya untuk waktu yang lama, menahan alasan seperti itu. Tapi setelah dipikir-pikir, alasan yang saya kemukakan masih bagus. Setidaknya secara namanya bisa dikatakan seekor anjing. Namun, Shen Yichen tidak menyangka begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang itu tertawa terbahak-bahak. Shen Yichen memandang dengan bingung ke arah asal tawa kecil itu, dan menemukan bahwa itu adalah 7 prajurit. 7 prajurit itulah yang mengikuti prajurit penjaga di atas. Haha. Lucu sekali. Alasan kenapa kita tidak diperbolehkan naik ke atas adalah karena ada 3 atau 4 tanaman obat berharga di klinik dokter ajaib. Apa kamu takut kehilangannya? Itu membuatku tertawa. Ya. Anda takut menjadi seperti ini setelah hanya 3 atau 4 tanaman obat. Pantas saja klinik medis ajaib Anda kalah dari klinik medis Xuan Huang. Pola ini sangat berbeda. Benar. Ada hampir selusin tanaman obat di kamar pemilik pusat medis Xuan Huang. Tidak ada orang lain yang takut. Anda hanya memiliki 3 atau 4 tanaman obat, dan Anda masih takut? Itu benar-benar membuat saya tertawa sampai mati. Siapa yang akan memberikan kompensasi untuk ini? Maaf, meskipun saya sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa ketika saya berada di pusat medis Xuan Huang tadi, Guru Izantian langsung ingin memberikannya tanaman obat pukul penjaga ini, tapi dia tidak menginginkannya. Lagi pula tidak ada salahnya. Kesenjangan antara latar belakang kedua pusat kesehatan ini masih agak besar. 7 prajurit yang mengikuti prajurit pengawal ke pusat medis Xuan Huang, kata-kata Anda dan kata-kata saya membuat bukan Shen Yichen tersipu. Dia baru saja menemukan alasan acak. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan ditampar wajahnya begitu cepat? Terlebih lagi, dia didorong ke tanah dan ditampar wajahnya oleh 7 penonton. Shen Yichen tidak jelek, tapi yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah karena alasan ini, dia bangkrut. Ayo. Tuan Shen. Buka pintumu dengan cepat. Prajurit berbaju hitam berkata dengan dingin kepada Shen Yichen. Shen Yichen tampak tidak berdaya, tetapi dia masih memaksakan diri untuk berkata, "Oke, ini yang kamu minta. Sudah kubilang, jika kamu menemukan sesuatu, aku ingin kamu meminta maaf padaku. Terlebih lagi, jika kamu menempatkan tuanku di sini jika bahan obat rusak, saya akan meminta Anda membayar kompensasi 10 kali lipat." Lagi pula itu sudah memalukan, jadi Shen Yichen hanya bisa bersikap tidak tahu malu. Melihat Shen Yichen mengalah,
Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi dan mendesak. Ayo pergi. Buka pintunya dengan cepat. 7 prajurit yang mengikuti penjaga berpakaian hitam dan datang ke pusat medis Wan Huang berkata, itu benar. Buka pintunya dengan cepat. Kami juga ingin melihat 3 atau 4 ramuan obat berharga yang ditinggalkan oleh dokter ajaib tua. Beberapa pejuang menekankan kata, berharga, dan 3 atau 4 tanaman, dengan sangat serius. Hal ini menyebabkan ledakan tawa dari orang-orang di sekitarnya, dan membuat Shen Yichen memandang mereka dengan lebih tidak ramah. Oke. Saya bisa membuka pintunya. Tapi kalian tidak boleh masuk rumah sakit dokter ajaib kami, kata Shen Yichen sambil menatap ketujuh saksi itu dengan cermat. Ketujuh saksi itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Shen Yichen akan bersikap begitu picik dan sudah menyimpan dendam hanya karena pelanggaran verbal. Tidak. Dokter ajaib kecil. Kami baru saja bercanda dengan Anda. Kami baru saja menjadi saksi dari pusat medis Wan Huang. Sangat tepat untuk menjadi saksi dari dokter ajaib Anda saat ini. Bakat profesional seperti itu sulit ditemukan. Seorang saksi prajurit berkata sambil tersenyum main-main. Shen Yichen dingin dan dia berkata dengan dingin, lagi pula aku tidak peduli. Aku tidak bisa melihat orang-orang ini di rumah sakit dokter ajaib kita. Kalau tidak, aku lebih suka tidak membuka pintu. Jika ada di antara kalian yang berani mendobrak pintu, saya akan langsung memberitahu tuan saya, dokter ajaib, bahwa seseorang mendobrak pintu untuk memprovokasi saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Yichen, ketujuh saksi itu tercengang. Persetan denganmu. Dasar bocah nakal, kamu terlalu berpikiran sempit. Kamu hanya menyimpan dendam. Saya salah ketika saya mengira struktur Anda terlalu kecil sekarang. Anda hanya tidak memiliki struktur. Pantas saja kamu kalah dari pusat medis Wan Huang. Kamu, seorang dokter, bahkan penyakitmu sendiri tidak bisa disembuhkan. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan penyakit orang lain? Itu dia. Sudah berakhir. Silsilah orang tua itu sebagai dokter ajaib sudah lengkap. Ketujuh saksi itu juga pandai mengeluh tentang orang lain. Masing-masing dari mereka mengatakan sesuatu seperti pisau, yang membuat kemarahan Shen Yichen hampir meledak. Lebih penting adalah kalimat terakhir, silsilah dokter ajaib tua itu dianggap sempurna. Kalimat ini secara langsung mengingatkan Shen Yichen pada 3 saudara laki-lakinya yang telah meninggal, dan kesedihan di hatinya tak terkatakan. Keluar. Keluar. Shen Yichen tiba-tiba tampak menjadi gila dan berteriak ke arah 7 saksi. 7 saksi dan prajurit di sekitarnya menyangka Shen Yichen akan begitu marah. Hanya Yi Wubai di samping yang tersenyum, matanya mengungkapkan kebijaksanaan yang telah melihat segalanya. Shen Yichen bertemu dengan mata Yi Wubai, dan kemarahan di hati Shen Yichen tiba-tiba mereda. Setelah perlahan-lahan menenangkan diri, Shen Yichen berkata, maaf, saya sedikit bersemangat. Temukan beberapa orang lagi untuk menjadi saksi. Pokoknya, saya tidak suka mereka. Setelah mengatakan itu, Shen Yichen membuka pintu klinik dokter ajaib dengan cara yang agak buruk. Berpakaian hitam berbalik dan secara acak memilih beberapa prajurit dari penonton untuk dijadikan saksi. Meski ketujuh saksi terus mengedipkan mata ke arah penjaga berpakaian hitam, namun penjaga berpakaian hitam itu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Siapa yang menyuruh mereka menangkap penjaga berpakaian hitam tadi? Kelima saksi ditarik keluar, dan masing-masing memandang pengawal berpakaian hitam dengan sangat bersemangat. Dia terlihat bersemangat, tapi juga sedikit bingung. Sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, salah satu dari 7 saksi, pejuang yang mengenal Blood Happy Bird, berkata, apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi saksi? Sederhana sekali. Saya akan mengajarimu, cukup awasi saja burung merah. Ia adalah burung yang menyukai darah, dan ia paling tertarik pada bau darah. Ia dapat menemukan semua darah yang tidak dapat Anda temukan. Kelima saksi semuanya memandangi burung berdarah di bahu penjaga berpakaian hitam. Berpakaian hitam mengabaikan mereka dan mengangkat tangannya, masuk dan cari di klinik dokter ajaib. Bab 618. Mendengar salah satu dari 7 saksi berbicara tentang keajaiban Blood Happy Bird, semua orang melirik penasaran ke arah burung berwarna merah darah itu. Tapi tidak banyak orang yang menganggapnya serius. Lagi pula, yang mereka khawatirkan saat ini hanyalah situasi di klinik dokter ajaib. Berbaju hitam sama-sama terampil, 2 penjaga berbaju merah dan 5 saksi, serta Yi Wubai, Wu Xiaoying dan Bao Datan semuanya masuk ke klinik medis ajaib. Liu Rui awalnya ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya, tidak ada yang tinggal untuk melihat rumah itu, jadi dia berhenti. Faktanya, Yi Wubai tidak melakukan apapun di masa lalu,
dia hanya membuat Shen Yichen gugup. Benar saja, ketika Shen Yichen melihat Yi Wubai juga masuk, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Wubai ketika dia masuk, tapi dia tidak berani mengusir Yi Wubai. Oleh karena itu, saya hanya bisa berjalan ke depan dengan rasa takut, selalu memperhatikan apa yang akan dilakukan Yi Wubai. Sekelompok orang tiba di ruang tamu, semua orang melihat sekeliling. Dibandingkan dengan pusat medis Yi Wubai Xuanhuang yang tidak memiliki apa-apa, pusat medis Dokter Ilahi lebih terlihat seperti pusat kesehatan. Di dalam, lemari obat, penggiling obat, dan berbagai peralatan medis ditempatkan di konter. Seluruh aula di lantai pertama dipenuhi aroma obat. Sebagai perbandingan, klinik medis Xuanhuang Yi Wubai lebih seperti aula kosong. Pada dasarnya tidak ada yang lain kecuali meja teh. Shen Yichen berbalik, menatap penjaga berpakaian hitam dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, "Cari. Lihat apa yang dapat Anda temukan." Melihat sikap buruk Shen Yichen, penjaga berpakaian hitam itu tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa tersenyum dan melihat ke samping, berpura-pura mengambilnya. Di samping tidak berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa bos mereka sedang dalam masalah, dan siapapun yang naik akan membuat diri mereka tidak nyaman. Beberapa orang melihat sekeliling aula di lantai pertama, dan juga mengobrak-abrik lemari obat, kotak, DLL. Pada akhirnya, tidak boleh ada hasil. "Bos, tidak ada apa-apa." "Bos, ini juga, tidak ada yang ditemukan." Berpakaian hitam itu berpikir, tentu saja saya tahu tidak ada apa-apa. Ini hanyalah cara Yi Zhantianxian membuatku jijik. Berbaju hitam berkata dengan lantang, "Haha. Tidak. Benar. Magang dari dokter ajaib tua memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana dia bisa melakukan penurunan harga seperti itu? Saat menerima laporan dari orang lain di masa mendatang, Anda harus menganalisisnya dengan cermat dan jangan menuduh orang baik, apalagi mendengarkan laporan sembarangan itu." Yi Wubai tersenyum dan mendengarkan kata-kata penjaga berbaju hitam. Dia juga bisa mendengar bahwa penjaga berbaju hitam sedang mengejeknya di sana. Namun, Yi Wubai tidak repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Shen Yichen yang berusaha untuk tetap tenang dan kemudian melirik ke arah lantai 2. Shen Yichen menjadi sangat jelek. Wu Xiaoying di samping juga datang dan berkata, "Haha. Kamu benar-benar menarik. Sudahkah kamu mencari di lantai 2? Kamu hanya berbicara omong kosong di sini." Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaoying, senyuman di wajah penjaga berpakaian hitam itu membeku. "Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai Sungai Kuning. Apakah menurut Anda klinik medis ajaib sama dengan klinik medis Xuanhuang Anda? Ada ahli di belakang mereka, dan mereka bahkan tidak punya motif untuk membunuh," kata penjaga berpakaian hitam sambil mencibir. Setelah mendengar kata-kata penjaga berpakaian hitam, wajah Shen Yichen sedikit rileks. Jika penjaga berpakaian hitam naik ke atas dengan anggapan ini, mungkin peluangnya akan lebih baik. Kemudian, pada saat ini, burung merah yang semula bertumpu di bahu penjaga hitam tiba-tiba bergerak. Kicauan burung yang nyaring dan seru terdengar, lalu burung pencinta darah merah itu menerkam langsung menuju lantai 2 klinik dokter ajaib. Kicauan. Burung penghisap darah itu bergegas naik ke lantai 2, lalu bergegas turun secara tiba-tiba, mengelilingi penjaga berpakaian hitam itu 2 kali, lalu terbang menuju tangga lantai 2. Akhirnya, Bloody Bird berhenti di tangga lantai 2 dan terus terbang. Berbaju hitam itu tampak agak jelek. Lagi pula, dia baru saja memuji rumah sakit dokter ajaib itu, dan kemudian hal seperti ini terjadi. Beberapa saksi di sekitar sangat terkejut, dan seolah menjadi tenang dengan kelakuan Bloody Bird. Sial. Burung ini rasanya seperti menjadi sperma. Ya. Rasanya seperti memberitahu kita sesuatu. Apakah kamu akan pergi? Ketika kami datang, seorang pria berkata bahwa burung ini sepertinya disebut burung penghisap darah. Tampaknya sangat sensitif terhadap darah. PK terhadap darah? Bukankah itu berarti lantai 2 klinik medis ajaib berbau darah? Mungkinkah dikatakan memang ada pembunuhan di lantai 2 Miracle Medical Clinic? Ayo cepat naik. Coba lihat dan kita akan tahu. Para prajurit berdiskusi dengan antusias, tetapi pada akhirnya mereka semua melihat ke arah penjaga berpakaian hitam dan Shen Yichen. Shen Yichen menjadi sangat jelek. Dia juga mendengar semua orang membicarakan Blood Happy Bird, tapi dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Pertama, dia benar-benar tidak percaya kalau burung kecil ini bisa begitu ajaib. Alasan lainnya adalah meskipun burung kecil ini dapat menemukan bau darah,
ia mungkin tidak akan berhasil di sini. Terlebih lagi, setelah Shen Yichen kembali dari menguburkan jenazah kakak laki-lakinya, dia membersihkan lantai 2 dengan penuh semangat, memastikan tidak ada noda darah di setiap sudut. Kemudian Shen Yichen menanggalkan pakaiannya, mandi dan langsung beristirahat di lantai pertama. Bagaimanapun, 3 orang baru saja meninggal di lantai 2. Meskipun ketiga orang ini adalah kakak laki-laki Shen Yichen dan dimakamkan oleh Shen Yichen, dia masih merasa sedikit tidak nyaman tidur di lantai 2. Bahkan setelah bersih-bersih tadi malam hingga sekarang, Shen Yichen belum naik ke atas lagi. Sekarang dia tiba-tiba melihat burung kecil aneh ini sebenarnya tertarik pada lantai 2, dan Shen Yichen mulai panik. Bukankah ada sesuatu di lantai atas yang belum dibersihkan? Shen Yichen merasa jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah akan meledak dari dadanya. Semua orang yang curiga membuat Shen Yichen merasa sedikit panik, tetapi dia masih berkata dengan berani, "Untuk apa kamu melihatku?" Berpakaian hitam tidak punya pilihan selain bertanya dengan ekspresi aneh, "Tuan Shen, apakah ada yang salah dengan lantai 2 Anda? Atau apakah Anda menderita wasir atau sesuatu baru-baru ini? Gusi berdarah juga dihitung. Mimisan dan seterusnya. Selama karena berdarah, itu tidak masalah." Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga berpakaian hitam itu, yang lain tidak bereaksi. Kedua penjaga berbaju merah dan Yi Wubai serta rombongannya tertawa. Berpakaian hitam menanyakan pertanyaan ini, jelas karena dia takut dengan kejadian yang baru saja terjadi di pusat medis Wan Huang. Shen Yichen sedikit bingung dan tidak tahu apa maksud penjaga berpakaian hitam itu, tetapi pada akhirnya dia menjelaskan dengan jujur, "Tidak. Saya menjalankan klinik medis." "Bagaimana bisa ada masalah seperti itu?" "Anda mempertanyakan warisan saya Tuan, dokter ajaib. Beri aku keterampilan medismu." Setelah mendengar kata-kata Shen Yichen, penjaga berpakaian hitam itu juga merasa sedikit pegal. Jika Shen Yichen mengakuinya, semua orang akan naik ke atas bersama-sama, dan jika mereka menemukan sesuatu yang tidak normal, mereka dapat menjelaskan dan menutupinya. Namun, Shen Yichen dengan bodohnya menyangkalnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah beberapa saat, saya khawatir penjaga berbaju hitam tidak akan bisa menutupinya. "Oke. Karena kamu sangat yakin. Kalau begitu ayo naik dan periksa." Sekarang Blood Happy Bird bereaksi sangat tidak normal, dia pasti ditemukan di lantai 2-mu. "Tuan Shen, ayo pergi. Pimpin jalan," kata penjaga berpakaian hitam itu. Shen Yichen menunjuk ke Blood Happy Bird dengan sedikit terkejut dan berkata, "Hanya karena burung merah kecil yang bodoh ini, kamu curiga ada yang salah dengan kami? Bukankah ini lucu?" Berbaju hitam tidak bisa menyembunyikannya dan hanya bisa berkata dengan dingin, "Baiklah, Tuan Shen, ayo naik ke atas dulu. Jika kami benar-benar tidak menemukan apapun, belum terlambat bagi kami untuk meminta maaf kepada Anda." Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga berpakaian hitam itu, Shen Yichen merasa tidak berdaya. "Baik. Ikutlah denganku," kata Shen Yichen sambil berjalan ke atas. Shen Yichen sangat lambat. Setiap kali dia melangkah, dia harus berdoa dalam hati. Berdoa agar dia membersihkan secara menyeluruh tadi malam dan tidak meninggalkan jejak apapun di dekat jalan atau ambang jendela. Shen Yichen sekarang seperti seorang kandidat yang akan merilis kertas ujiannya. Setiap langkah yang diambilnya sangat sulit, dan jantungnya berdebar kencang. Shen Yichen tidak menyadari sesuatu yang aneh tentang Shen Yichen. Kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti Shen Yichen ke atas dengan penuh semangat. Setelah puluhan detik berjalan, Shen Yichen keluar sebentar. "Ketika kami sampai di tangga di lantai 2, kami melihat ke dalam." Shen Yichen tercengang. Bab 619. Melihat ke dalam dari tangga di lantai 2, Shen Yichen tercengang. Yang berada di seberang lorong. Namun di ruang tamu di lantai 2, furnitur yang semula diletakkan di sana menghilang. Sebaliknya, ada beberapa bagian yang berantakan. Sepertinya itu adalah pecahan furnitur. Dan burung merah yang penuh kebencian itu terbang di sekitar tumpukan pecahan furnitur, dan ia meneriakkan suara, kicauan, yang penuh kebencian dari dalam. Shen Yichen menjadi kosong. Dia tidak tahu dari mana asal furnitur ini. Sepertinya kemarin sore masih baik-baik saja, tapi kenapa sekarang seperti ini? Yi Zhantian? Saya tidak tahu kenapa, tapi nama ini pertama kali terlintas di benak Shen Yichen. Itu pasti dia. Shen Yichen kacau. Bahkan jika dia tahu bahwa Yi Zhantian yang melakukan ini padanya, dia tidak akan berani memberitahunya, atau menimbulkan masalah bagi Wu Bai, tetapi hanya bisa melawannya. Dia mencabut giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Pada saat ini,
Para prajurit penjaga, saksi, Yi Wubai dan yang lainnya juga mengikuti. Tak lama kemudian, wajah beberapa saksi yang datang untuk ikut bersenang-senang menjadi heboh. Itu benar. Sesuatu terjadi pada klinik medis ajaib. Lihat, semua perabotannya rusak. Mungkin karena perkelahian. Benar. Burung pencinta darah telah terbang mengitari sisa-sisa lemari dan meja itu. Sepertinya burung itu pasti berlumuran darah. Kalau tidak, burung ini mungkin tidak akan tertarik padanya. Kami beruntung. Kami mendapat berita besar ketika kami muncul. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Shen Yichen. Saya merasa Shen Yichen dan rekan-rekannya di klinik medis ajaib tidak perlu membunuh orang. Mereka adalah murid dari dokter ajaib tua, jadi tidak perlu mengambil tindakan. Tidak ada yang menyinggung perasaan mereka. Benar. Kami tidak bisa mengatakan bahwa hati orang-orang terpisah satu sama lain, tapi kami tetap menikmati kegembiraannya. Semua orang menoleh untuk melihat Shen Yichen, yang wajahnya sangat jelek. Untuk apa kamu melihatku? Bagaimana aku bisa tahu? Berpakaian hitam berjalan ke arah Shen Yichen dan berbisik, Tuan Shen Yichen, bukankah menurut Anda harus menjelaskan masalah ini dengan hati-hati? Berbaju hitam tidak terlalu percaya bahwa Shen Yichen dapat membunuh orang. Dan mereka bahkan lebih tidak percaya bahwa mereka akan membunuh orang di rumah sakit dokter ajaib masih harus melakukan pekerjaan penyelamatan muka yang seharusnya mereka lakukan. Setelah mendengarkan kata-kata penjaga berpakaian hitam, Shen Yichen berkata dengan dingin, apakah menurut Anda jika saya membunuh seseorang secara pribadi, saya tidak akan membersihkan ruang tamu di lantai 2? Apakah saya akan meninggalkan begitu banyak hal untuk Anda temukan? Apakah aku orang yang tidak punya otak? Setelah mendengarkan kata-kata Shen Yichen, semua orang merasa bahwa memang ada benarnya. Tetapi kamu tidak boleh menjelaskan mengapa perabotan di ruang tamumu di lantai 2 rusak, dan mengapa ada bau darah di atasnya, yang menarik perhatian burung pencinta darahku, tanya penjaga berpakaian hitam. Saya benar-benar tidak tahu. Shen Yichen tampak sedih dan marah, lalu dia mengarang alasan dan berkata, mungkin kakak laki-laki saya dan kakak laki-laki kedua mulai bertengkar lagi setelah mendiskusikan resep atau semacamnya. Mereka itu terjadi sering, tapi mungkin pemukulannya kali ini lebih parah, merusak semua benda ini, dan bahkan mengeluarkan sedikit darah. Shen Yichen akhirnya menemukan alasan yang mudah untuk dibicarakan. Shen Yichen memandang semua orang, tetapi kata, haha, terlintas di mata semua orang. Namun, ada senyuman di wajah penjaga berpakaian hitam itu. Kecuali benar-benar diperlukan, para penjaga berbaju hitam tidak mau berselisih dengan Shen Yichen. Bagaimanapun, di belakang Shen Yichen ada seorang ahli, dan dia juga ahli pengobatan. Siapa yang bisa menjamin masa depannya tidak akan bermasalah atau tidak akan memohon pada dokter ajaib? Yang diberikan Shen Yichen sekarang sangat buruk, setidaknya ada alasannya. Selama ada alasan ini, penjaga berpakaian hitam dapat menjualnya ke Shen Yichen dan klinik medis ajaib untuk menyelamatkan mukanya. Begitukah? Lalu kenapa kamu tidak tahu? Kamu masih bilang tidak tahu. Penjaga berbaju hitam itu terus bertanya. Itu, Shen Yichen ragu-ragu, dan akhirnya dia mendapat inspirasi dan berkata, ada total 3 kamar di lantai 2. Kakak laki-lakiku, kakak laki-laki kedua, dan kakak laki-laki ketiga tidur di sana. Aku tidur di lantai. Ayolah, kamu baru saja melihat tempat tidur di atas meja. Semua orang mengangguk setuju. Shen Yichen menghela nafas lega, dia tidak menyangka bahwa dia begitu takut sehingga dia tidak berani tidur di lantai atas tadi malam, dan dia juga membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikan kebohongannya. Sambil tersenyum, Shen Yichen melanjutkan, saya telah berada di bawah, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di atas. Untuk hal-hal spesifik, saya pikir kita harus menunggu sampai ketiga kakak laki-laki saya kembali dari majikan saya. Shen Yichen langsung menyalahkan tuannya, dan penjaga bela diri serta 5 orang lainnya yang menonton pertunjukan segera tutup mulut. Tidak peduli betapa bodohnya mereka tidak akan membiarkan Shen Yichen pergi ke dokter ajaib tua dan menyeret ketiga bersaudara itu kembali dari dokter ajaib tua itu. Menyinggung dokter ajaib tua adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan orang bodoh. Shen Yichen sangat puas dengan kecerdasannya. Setelah mengeluarkan tuannya, efeknya jauh lebih kuat. Para penjaga berpakaian hitam dan prajurit di sekitarnya semuanya menutup mulut mereka. Terdiam setelah muncul, tiba-tiba berbicara, apakah Anda hanya akan mendengarkan cerita sepihak Shen Yichen? Dia bilang kakak laki-lakinya dan kakak laki-laki kedua yang melakukannya, apakah mereka benar-benar melakukannya? Dia mengatakan bahwa kakak senior dan kakak kedua sedang berkelahi. Apakah itu mereka?
Dia mengatakan bahwa ketiga kakak laki-laki senior sedang mencari majikannya, tetapi bisakah mereka benar-benar mencari dokter ajaib tua itu? Mengubur mereka secara diam-diam? Mendengar kata-kata Wu Xiaoying, orang ini sungguh seekor harimau. Anda berani mengatakan apapun. Semua orang memandang Wu Xiaoying dengan kekaguman dan kebodohan. Aku pergi. Otak adik kecil ini sangat besar. Itu benar. Shen Yichen membunuh 3 kakak laki-laki senior dan kemudian menguburkan mayat-mayat itu secara diam-diam. Sungguh omong kosong. Orang ini pasti sedang memikirkan sesuatu. Kelima saksi saling memandang dengan bingung. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada imajinasi Wu Xiaoying. Berbeda dari orang lain, Shen Yichen sangat ketakutan hingga dia bahkan kencing beberapa tetes. Kedengarannya tidak masuk akal bagi orang lain, tetapi dia merasa Wu Xiaoying diam-diam meniru dirinya. Dia tiba-tiba melihat ke arah Yi Zhantian, menduga bahwa Yi Zhantian mungkin telah memberitahu Wu Xiaoying apa yang terjadi. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat Yi Zhantian juga menatap Wu Xiaoying dengan heran. Yi Wubai juga terdiam beberapa saat. Otak Wu Xiaoying benar-benar sensitif. Yi Wubai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wu Xiaoying sangat bangga ketika dia melihat semua orang memandangnya. Apakah saya menebaknya? Shen Yichen mengeluh dalam hatinya, tebakanmu benar. Tapi kamu hanya setengah benar. Saya menguburkan orang-orang itu, tetapi saya tidak membunuh mereka. Pembunuh yang tersenyum di sebelah Anda yang membunuh mereka. Shen Yichen hanya berani menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya. Haha. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ide Anda sangat naif. Shen Yichen menjadi tenang dan membela diri. Betapa naifnya aku? Wu Xiaoying bertanya. Shen Yichen menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak melihat ke arah Yi Wubai di sebelah Wu Xiaoying. Pertama-tama, mereka bertiga adalah kakak laki-laki saya. Mengapa saya harus membunuh mereka? Kedua, mereka bertiga adalah yang terendah. Mereka adalah semuanya berada di tahap tengah kekuatan internal. Dan Anda meminta saya, seorang pejuang kekuatan eksternal, untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, ketika tuan saya, Dokter Ajaib, tidak membutuhkannya dan membiarkan mereka kembali, Anda secara alami akan mengetahuinya betapa konyolnya tebakanmu. Ini dalam satu tarikan napas, hati Shen Yichen perlahan menjadi tenang. Seolah dia sedang menyemangati dirinya sendiri. Wu Xiaoying menutup mulutnya. Dia hanya tidak melakukan apa-apa dan dengan sengaja menimbulkan masalah bagi Shen Yichen. Siapa yang membiarkan Shen Yichen diam-diam menipu mereka di hotel lereng gunung? Wu Xiaoying ingat dengan jelas bahwa Shen Yichen di depannya tidak hanya mengambil bahan obat dari Wu Bai, tetapi juga memberi Diao Sandao dan Sui Miao Miao 2 pil darah yang kejam. Pada saat itulah Diao Sandao menangkap Wu Xiaoying, dan akhirnya Bao Wenwen menyelamatkan Wu Xiaoying. Tentu saja, dengan Yi Wubai di sini dan tanpa Bao bertanya, Wu Xiaoying akan baik-baik saja. Namun, Wu Xiaoying diam-diam telah lama mengingat kebencian Shen Yichen. Saat ini, Wu Xiaoying baru saja memanfaatkan kesempatan bagus ini dan langsung menipu Shen Yichen. Namun, Wu Xiaoying tidak menyangka bahwa dia hampir membuat Shen Yichen mengompol dengan menipu dia seperti ini. Bab 610. Berpakaian hitam memimpin 2 penjaga berpakaian merah, ditambah 7 penonton, sekitar selusin orang, berjalan ke pusat medis Wan Huang dengan cara yang perkasa. Begitu dia memasuki pintu, penjaga berpakaian hitam di lantai pertama bahkan tidak melihatnya, dan siap untuk langsung menuju ke lantai 2. Yi Wubai tersenyum dingin, membenarkan gagasan itu di dalam hatinya. Mengambil langkah ke depan, Yi Wubai mengulurkan tangannya untuk memblokir tangga, lalu menatap penjaga berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Melihat tindakan Yi Wubai, penjaga berbaju hitam merasa senang, berpikir bahwa dia seharusnya mendapatkan sesuatu kali ini. Segera setelah itu, penjaga berbaju hitam itu meringis dan berkata dengan marah, "Ada apa? Maukah kamu membiarkanku naik? Apakah ada sesuatu yang memalukan di atas sana?" Melihat pemandangan ini, semua orang menoleh dan menatap Yi Wubai dengan mata terkejut. Yi Wubai tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang memalukan, tapi saya punya beberapa pertanyaan." Berbaju hitam mencibir, "Trik apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja." "Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah memeriksa lantai 1? Mengapa Anda lari ke lantai 2 jika tidak ada pemeriksaan di lantai 1? Prajurit berbaju hitam sedikit berubah, lalu dia mencibir, "Apa yang harus kita periksa dulu?" "Tentu saja kita punya aturannya. Karena kamu menyebutkannya, apa salahnya kita memeriksanya dulu?" Saat dia berbicara,
Penjaga berbaju hitam menjentikan lengan bajunya dan berkata kepada dua penjaga berbaju merah, "Cari saya dengan cermat dan jangan lepaskan petunjuk apapun. Jika Anda memiliki pertanyaan, laporkan kepada saya." Kedua penjaga berbaju merah itu setuju, lalu berbalik dan mulai mencari. Berbaju hitam juga mengikuti dan melakukan penggeledahan palsu. Dia tahu tidak ada apapun di lantai pertama, jadi dia memeriksanya dengan santai. Selain itu, lantai pertama sebenarnya adalah aula, dan tidak banyak ruang, jadi beberapa orang sudah mencarinya dengan cepat. "Bos, tidak ada apapun di sini." "Bos, saya tidak menemukan apapun di sini." Berbaju hitam berkata kepada Yi Wubai, "Oke. Kita sudah melihat semua yang perlu kita lihat. Bisakah kita naik ke atas untuk mencari sekarang?" Yi Wubai tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke atas dan berkata sambil tersenyum, "Terserah." HMPH. Segera setelah itu, penjaga berbaju hitam memimpin dan bergegas ke depan, dan penjaga berbaju merah dan 7 penonton juga bergegas ke depan. Wu Xiaoying mendekati Yi Wubai dan bertanya dengan suara rendah, "Orang cabul besar, apakah kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan tadi malam? Kalau tidak, mengapa orang-orang seperti itu datang ke sini untuk merepotkanmu hari ini? Juga, aku ingat pagi ini ketika kamu sedang berdiri di ruang tamu, apakah kamu melakukan sesuatu?" Yi Wubai dengan santai memukul kepala Wu Xiaoying. "Persetan. Apa hubungannya dengan saya? Saya pikir Anda harus berhati-hati dengan diri sendiri." Wu Xiaoying menutupi kepala kecilnya, menatapi Wu Bai dengan gigi terbuka, dan berkata dengan marah, "Kamu maniak yang kejam, pukul aku lagi. Dan kamu menyuruhku untuk berhati-hati. Aku tidak perlu berhati-hati dengan siapapun kecuali kamu." Yi Wubai tersenyum dan berkata, "Benarkah? Jangan lupa, kamu masih punya pakaian sendiri di kamarmu. Semuanya pakaian wanita. Sekarang kamu laki-laki, aku khawatir kamu akan dianggap sebagai bos besar di pakaian wanita." "Sialan." Setelah Yi Wubai mengingatkannya, Wu Xiaoying teringat dan buru-buru berlari. Melihat ekspresi cemas Wu Xiaoying, Bao Wenzhen datang dan bertanya pada Yi Wubai, "Saudara Yi, ayo cepat naik. Nona Liu masih di atas sana, jangan mengalami konflik lagi." Yi Wubai mengangguk dan berjalan ke atas bersama Bao Wenzhao. Mereka sampai di atas, Liu Rui datang langsung untuk menyambutnya. Melihat Yi Wubai, mata Liu Rui berbinar gembira. "Saudara Yi." "Saudara Yi," orang-orang ini tiba-tiba datang dan berkata mereka ingin menyelidiki sesuatu. Ada sedikit kepanikan dalam nada bicara Liu Rui, tetapi ketika dia melihat Yi Wubai, dia merasa lega. Yi Wubai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, mereka menerima laporan bahwa ada kasus bunuh diri pribadi di sini tadi malam. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kami hanya mengawasi mereka dengan baik." "Apa? Membunuh? Apakah kita di sini?" Liu Rui sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Yi Wubai menghiburnya, "Jangan khawatir, mereka baru saja menerima laporan, ini masalah menangkap angin dan bayangan. Jangan khawatir." Dalam keadaan normal, Yi Wubai terlalu malas untuk berbohong. Tetapi jika dia memberitahu Xiaoying dan Liu Rui bahwa dia membunuh beberapa orang di sini tadi malam, mereka mungkin terlalu takut untuk tidur. Oleh karena itu, Yi Wubai memilih untuk tidak memberitahu mereka sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Yi Wubai, Liu Rui mengangguk dan berhenti berbicara. Setelah mengatasi kekhawatiran Liu Rui, Yi Wubai mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke arah penjaga berbaju hitam dan penjaga berbaju merah. "Saya melihat beberapa dari mereka menggeledah ruang tamu sedikit demi sedikit, terutama penjaga berbaju hitam, yang ingin berbaring di tanah, bahkan di celah-celah batu bata. Tapi yang mengecewakannya adalah tidak ada keuntungan sama sekali." Yi Wubai tersenyum. Dia menggunakan api dari tubuh fisiknya untuk membersihkannya, sehingga tidak ada jejak yang tersisa. Berpakaian hitam itu penuh keengganan. Berbaju hitam bangkit dari tanah dan bertanya kepada dua penjaga berbaju merah lainnya, "Apakah Anda menemukan sesuatu?" Kedua penjaga berbaju merah tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, tetapi tidak menemukan apapun. Adapun beberapa pria yang datang untuk menonton kesenangan itu, setelah menonton dalam waktu lama, mereka tidak menemukan ada yang salah. Mereka semua memandangi penjaga hitam itu dengan ekspresi aneh. "Sepertinya saya tidak mengerti mengapa dia tampak begitu percaya diri. Kami ingin memeriksa kamarmu." Penjaga berbaju hitam berjalan ke arah Yi Wubai dan berkata dengan dingin. Yi Wubai tersenyum, "Oke." Melihat Yi Wubai begitu bahagia, ada sedikit ketidakwajaran di wajah berpakaian hitam itu, seolah dia tidak percaya mengapa Yi Wubai begitu berani.
Saat dia berbicara, Yi Wubai langsung membuka pintu kamarnya. Berbaju hitam membuka pintu dan masuk. Para penjaga berbaju merah dan para penonton segera mengikuti. Setelah memasuki kamar Yi Wubai, semua orang dikejutkan oleh berbagai bahan obat yang diletakkan Yi Wubai di atas meja. Sial. Ada begitu banyak bahan obat yang berharga. Bunga harum gelap, rumput tongyou, bunga bulan biru, zi berwarna-warni. Wo Chao, betapa kayanya. Setiap tanaman ini seharusnya tidak bernilai $1 juta, kan? 1 juta? Sepertinya kamu tidak memahami pasar. Kamu mungkin bisa membeli bahan obat setingkat ini seharga 1 juta di luar. Namun, kamu tidak bisa membelinya di sini di Immortal Ascension Conference. Itu benar. Dan agar pusat medis Wan Huang dapat meningkatkan kekuatan batin para pejuang, mereka harus memiliki tanaman obat. Jadi harga bahan obat ini sangat tinggi. Sialan. Benar-benar berantakan. Beberapa prajurit yang mengikuti untuk menyaksikan kesenangan itu mulai berdiskusi, dengan sedikit rasa iri dan bahkan keserakahan di mata mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa bahan obat yang ditempatkan di sini sebenarnya adalah sisa makanan yang telah digunakan Yi Wubai. Yi Wubai awalnya memiliki lebih dari ini. Meskipun orang-orang ini sedikit serakah di mata mereka, tidak ada yang akan melakukan apapun. Bagaimanapun, penjaga penegak hukum dan pejuang konferensi Ascension ada di sini, dan tidak ada yang berani melakukan apapun di depan mereka. Para penjaga berbaju hitam dan merah melihat bahan obat di atas meja dengan sedikit kegelisahan di wajah mereka. Haha, aku menghasilkan banyak uang, kata penjaga berbaju hitam dengan penuh semangat. Yi Wubai tersenyum dan berkata, lumayan. Ada apa? Apakah kamu serakah? Apakah kamu ingin aku memberimu satu? Setelah mendengarkan kata-kata Yi Wubai, wajah penjaga berbaju hitam berubah menjadi biru dan merah. Saya jelas menginginkannya di hati saya, tetapi saya tidak berani mengatakan apapun. Saya khawatir setelah mengatakan bahwa saya menginginkannya, saya akan langsung dipermalukan. Namun, jika Anda mengatakan tidak menginginkannya, jika Yi Zhantian benar-benar ingin memberikannya kepada Anda, itu akan menjadi kerugian besar. Tapi setelah memikirkannya, prajurit berbaju hitam masih belum berani memintanya. Dia takut bahkan jika Yi Zhantian benar-benar memberikan sesuatu kepadanya. Setelah dia mengambil barang-barang Yi Zhantian dan berita menyebar ke orang-orang di belakangnya, dia mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Ahem, aku tidak perlu melakukannya, kata penjaga berbaju hitam dengan sekuat tenaga. Yi Wubai tersenyum dan berkata, jika kamu tidak membutuhkannya, jangan gunakan. Pokoknya, aku biasanya menggunakannya sebagai camilan. Saat dia berbicara, Yi Wubai mengambil buah beri api dari meja dan memakannya langsung. Fireberry adalah buah yang tumbuh di kawah gunung berapi. Buah ini mengandung kekuatan spiritual yang relatif melimpah, namun bila digunakan sebagai obat, efek pengobatannya cukup dahsyat dan memerlukan beberapa bahan obat untuk menetralisirnya. Yi Wubai memurnikan obat tadi malam, dia tidak dapat menemukan bahan obat penetral yang cocok, jadi dia meninggalkan buah api. Melihat Yi Wubai memakan buah beri api seperti apel, semua orang tercengang.